Bab 2091, Hati-hati. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang, Asteris. 9 monumen suci diciptakan lebih dari 100.000 tahun yang lalu oleh seseorang dan kaisar. Jangan meremehkan bahwa kaisar dan leluhur pohon hanya merupakan alam kaisar perang tingkat 10. 9 monumen suci yang mereka ciptakan adalah hal-hal yang harus membuat para raksasa bersemangat karena mereka adalah hal-hal yang memiliki kemampuan untuk tumbuh dan memelihara asuhan mereka sendiri. Mereka adalah 10 harta teratas di 3 alam yang dapat menempati peringkat di antara 10 teratas. Setelah lebih dari 100.000 tahun, misteri yang terkandung di dalamnya dapat membantu pemahaman untuk memengaruhi alam raksasa tanpa ketegangan apapun. Kita harus tahu bahwa apa yang disebut pemberontakan petir adalah langit dan bumi yang dihasilkan dan diserap secara alami. Banyak tambang kuno telah ditinggalkan oleh garis panjang jiwa sisa setelah kematian, termasuk makna tersirat dari kultivasi. Penggabungan jangka panjang secara alami berubah menjadi pemberontakan petir. 9 monumen suci justru merupakan bentuk dari generasi alami langit dan bumi ini melalui faktor manusia untuk membentuknya. Butuh puluhan ribu tahun untuk berhasil, dan itu bukan hanya misteri. Seperti Yulan Ruo, mengapa dia berlatih begitu cepat sekarang setelah dia menjadi jiwa putih teratas di alam umur panjang? Dia hanya satu baris di belakang Xiaoyu. Bahkan jika ada petualangan, tidak ada yang bisa mencapai level ini. Bagaimanapun, Xiaoyu menguasai kecepatan pelatihan bawaan Ye Ming jauh lebih baik daripada yang lain. Alasannya adalah jika Yulan telah memperoleh berbagai makna tegak yang terkandung dalam monumen suci angin ditambah pakaian pemusnahan Phoenix, ini membuat latihannya begitu menakjubkan. Sekarang, karena pakaian pemusnahan Phoenix adalah yang dipilih oleh Raja untuk menghancurkan klan Phoenix, dia juga memiliki kemampuan luar biasa dalam api. Di mana kamu tahu sisa-sisa api? Xiaoyu berkata. Yulan Ruo menggelengkan kepalanya. Tidak ada petunjuk khusus untuk saat ini. Hanya saja seseorang mengatakan bahwa sisa-sisa api mungkin ada di kuburan iblis. Aku tidak tahu apakah itu benar atau salah. Palsu, pemakaman iblis baru dibuka beberapa hari yang lalu, dan prasasti api suci telah muncul. Lebih dari 100.000 tahun yang lalu iblis itu mati dan telah meninggal selama hampir 3 juta tahun. Yi Xiangyi menyela, saya juga berpikir itu palsu, tetapi kemudian saya mendapat berita bahwa makam iblis selalu ditutup. Tetapi menurut penyelidikan saya, tampaknya makam iblis itu bergerak dan tampaknya ada tubuh kehidupan yang kuat yang menjaganya. Beberapa harta karun di wilayah itu termasuk di dalamnya, kata Yulan Ruo. Mata Yi Xiangyi membelalak. Dia ingin mengatakan bahwa itu tidak mungkin, tetapi kesimpulan bahwa kuburan iblis itu dapat dipindahkan juga merupakan kesimpulan bahwa mereka sampai pada kesimpulan bahwa jika Yulan mengetahuinya, maka apa yang dikatakannya mungkin benar. Iblis itu egois dan mementingkan diri sendiri, bahkan jika dia percaya pada lingkaran reinkarnasi, dia pasti tidak akan berdamai. Bagaimanapun, iblis adalah orang yang berharap untuk mencapai puncak raksasa dan ingin mencapai puncak raksasa. Jadi dia diam-diam mengolah kekuatannya sendiri. Mungkin juga bahwa yang disebut 3 tuan pelindung mungkin hanya sebagian dari kekuatan yang berada di bawah kendalinya, Xiaoyu berkata. Itu tidak benar. Jika kekuatan-kekuatan itu benar-benar telah melewati bertahun-tahun, bukankah mereka semua memiliki raksasa? Mengapa mereka harus terus bergerak? Apakah perlu takut? Yi Xiang berteriak. Xiaoyu merasakan hal yang sama. Beberapa orang terdiam dan tidak bisa menjelaskan. Yulan Ruo berkata, saya baru saja mendengarkan apa yang Anda katakan tentang seni. Apakah itu akan menjadi artefak? Bangunkan mimpi. Ya. Teknik seni bela diri kehidupan adalah jenis perampasan pikiran yang biasanya melakukan serangan balik ketika musuh asing menyerang seperti patung tanah liat ukiran kayu dapat meninggalkan mereka perintah, kata Yi Xiang. Xiaoyu menyentuh dagunya dan berkata, bahkan jika kehidupan yang ditetapkan oleh Raja Iblis tidak lemah, bahkan setengah raksasa pun mungkin. Yi Xiangjun memikirkan rencana, berdiri saat ini. Orang-orang mengarahkan pandangan mereka padanya. Yi Xiangqi tertawa, tenang, jika ada jangkrik di makam iblis, itu juga makam iblis yang dibuat setelah kematian tubuh iblis. Itu adalah waktu dia menciptakannya ketika dia hanya meninggalkan satu jiwa. Yang terkuat hanyalah kekuatan jiwa setengah raksasa, dan itu juga diperlukan untuk memastikan keselamatan hidupnya. Saya berani menyimpulkan bahwa yang terkuat tidak akan melampaui tingkat Tongtian.
kemungkinan besar akan berada dalam kondisi umur panjang. Petik 2. Masuk akal, kata Xiaoyu. Tidak ada kehidupan yang terlalu mengerikan. Yi Xiang berteriak, baiklah, aku sudah menemukan cara untuk mendapatkan mereka di 3 kelompok. Terima kasih atas pengingat dari kakak Yu. Kalau tidak, aku benar-benar lupa bahwa masih ada bagian dari sisa api di Menara Yuxiang, dan yang lainnya adalah si Fei. Orang dengan atribut ganda sangat menarik. Apakah kita memiliki sisa api? Yi Xiangyi terkejut. Yi Xiangyi tertawa, ada sebuah monumen suci api yang jatuh dan jatuh di wilayah Raja Iblis. Ada 2 bagian dari bangunan Yuxiang kita, tetapi kemudian aku menemukan yang lain tetapi tidak pernah menemukan satupun. Sekarang tampaknya itu mungkin benar-benar masuk ke kuburan iblis. Dia melihat Yulan Ruo dan Yan Lingwu, kedua saudari itu dapat berlatih dengan bantuan sisa api dan mengambil kesempatan ini untuk merayu Fang Zifei. Xiaoyu berkata, ayo lakukan sekarang, Limo Chen Tan Xiao dan Lian biar khawatir darah Xiu Luo tidak dapat dihindari bahwa pihak lain Si Fei tidak terlalu peduli bahwa kita kemungkinan besar akan berhasil saat ini. Kelima orang itu juga setuju. Jadi mereka mulai bertindak. Xiaoyu, Yulan Ruo, dan Yan Lingwu langsung pergi ke rumah sakit lain. Halaman ini terlihat sangat terpencil di Yuxianlou Manor. Letaknya di sudut barat laut dan tidak ada orang di sini. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba. 2 orang ahli Tongtian mengirim sebuah monumen ke api. Setelah meninggalkan sisa-sisa api, keduanya pergi tanpa berbicara. Bersiaplah, kata Xiaoyu. Dia membawa 2 gadis ke dalam tanah. Sisa-sisa api adalah sudut prasasti suci api yang awalnya dihiasi dengan beberapa simbol mantra. Itu masih beroperasi dan masih memiliki ruang api yang aneh. Bagi mereka yang memiliki atribut api, kultivasi masih sangat membantu. Ada lapisan api di permukaan sisa-sisa itu, seolah-olah dapat padam kapan saja. Ketika sisa-sisa ini muncul, Yulan Ruo dan Yan Lingwu semua bersemangat. Itu akan sangat membantu mereka. Mata Xiaoyu tidak sepenuhnya terbuka. Setelah Yulan Lan datang, Fang Zifei harus berhati-hati di tangannya. Tidak ada hal lain yang perlu diperhatikan, jadi demi keselamatan, mata dan telinga Xiaoyu tidak terbuka. Tampaknya terlalu berhati-hati, dan seringkali hanya dengan cara ini kita dapat benar-benar aman dan meninggalkan sedikit cacat bagi musuh untuk mengebor. Ruang pertempuran bawah tanah terbuka. Ini adalah cara ganda, mustahil untuk menemukan mereka bahkan jika Fang Zifei menguasai metode rahasia yang aneh. Waktu berlalu begitu saja, Xiaoyu diam-diam menilai bahwa waktu ketika Yi Xiangyi mulai beroperasi. Fang Zifei meninggalkan menara bulan sekitar 12 atau 13 menit kemudian, Fang Zifei akhirnya muncul. Ketika dia berjalan ke halaman lain, dia melihat sisa-sisa api pada pandangan pertama. Sisa-sisa api. Kejutan Fang Zifei hampir terkondisikan dan bergegas maju. Tetapi dia hanya mengambil 2 langkah dan segera berhenti. Esensi Fang Zifei jelas muncul. Dia tidak tertarik oleh harta tak terduga di depannya dan bergegas ke sana demi dirinya sendiri. Orang yang memiliki atribut api selalu menjadi atribut guntur dan atribut guntur buta adalah karena dia tidak memiliki keterampilan bertarung dan mantra yang luar biasa untuk mendukung api guntur dalam atribut api. Dia juga sekuat yang dia inginkan. Aneh sekali Yixiang memintaku untuk bertemu di sini dan mengatakan bahwa ada hal penting. Mengapa ada monumen keberadaan api? Apakah itu jebakan? Kulit biru Fang Zifei dengan mata menyipit berkedip biru. Lingkaran warna itu memutar pergelangan tangan dan senjata Thunder yang asli muncul. Pada saat yang sama, jejak kegelisahan muncul dalam darahnya. Wajah Xiaoyu tiba-tiba berubah. Fang Zifei ini berhati-hati untuk menggunakan perubahan kekerasan terlebih dahulu untuk memastikan keadaan terbaik untuk mendekati sisa-sisa api. Jika demikian, mustahil bagi Xiaoyu untuk membunuhnya dengan kekuatan ketiga orang itu. Para master di atas bahkan lebih sulit. Alasannya sederhana, mereka semua memiliki misi. Bagaimanapun, tujuan Menara Yuxiang kali ini adalah untuk melindungi ketiga master, bukan hanya satu pihak. Tercabut, sudah berapa lama ada beberapa kartu. Bahkan lebih mustahil untuk dimobilisasi sebagai master tingkat atas wilayah iblis surgawi. Xiaoyu segera mengangkat ruang pertempuran dan meraih Yulan Ruo dan Yan Lingwu dengan tangan kiri dan kanan mereka, dan bergegas langsung ke tanah dengan kecepatan tercepat dalam hidup mereka. Fang Zifei lebih cepat. Bagaimanapun, Xiaoyu menemukan bahwa Fang Zifei telah mendesak perubahan kekerasan.
Perubahan kekerasan yang baru saja bergegas ke tempat 3 meter di depan Fang Zifei telah berakhir, dan kekuatan Fang Zifei tiba-tiba naik ke tingkat yang mencengangkan. Momentum itu benar-benar lebih unggul dari Tian-Tian. Xiao Yu segera berhenti. Jika master seperti itu ingin menggunakan tangannya, dia hanya bisa membunuh dengan menggunakan guntur dewa setengah dewa, dan tidak mungkin untuk memprediksi berapa banyak efek samping yang akan dia alami. Bagaimanapun, dia bukan lagi keadaan puncak Xuanzun tetapi keadaan puncak umur panjang. Meski begitu, Fang Zifei masih belum berlalu tetapi membaca mantra, dan aliran udara biru muncul dari baju kulit birunya dan dengan cepat memasuki matanya. Mata Fang Zifei menjadi biru murni. Kemudian mata birunya berkedip dengan cahaya biru dan mulai melihat sekeliling. Ketika Xiao Yu melihat ini, dia segera membuang ruang pertempurannya keluar dari alam iblis neraka, jadi dia tidak bisa melihatnya lagi. Benar saja, tatapan Fang Zifei tidak hanya melihat udara di sekitarnya, tetapi juga tanah. Tampaknya dia bisa melihat melalui kedalaman ratusan meter di bawah tanah. Warna biru di mata Fang Zifei menghilang setelah membacanya beberapa kali. Kemudian dia datang ke sisa-sisa api dan yakin. Kemudian dia mengulurkan tangan dan mengambil sisa-sisa api di cincin ruang angkasa. Sisa api diperuntukkan bagi dua wanita yang dipersiapkan untuk Yulan Ruo dan Yan Lingwu. Kedua wanita itu tidak menggunakan umpan untuk merayu Fang Zifei, jadi dia hanya melihat Fang Zifei mengambilnya. Belum lagi ketidaksenangan Xiao Yu tentang sisa api. Yulan Ruo dan Yan Lingwu, yang sangat dihargai oleh api, akan melarikan diri. Saya tidak dapat membayangkan betapa itu akan membantu mereka. Jangan impulsif dan tenanglah. Dia tidak bisa terus-terusan seperti ini. Bahkan jika tidak ada ruginya, dia tidak akan bisa bertahan lama. Dan aku masih tidak berpikir ada sedikit kegilaan dengan darah kodok emas sejati. Efek sampingnya masih bisa tetap 10 kali lipat gila. Xiao Yu memberi isyarat kepada kedua wanita itu agar tidak khawatir. Orlan jika diam saja. Yan Lingwu mendengus dingin, orang ini benar-benar terlalu berhati-hati. Karena kehati-hatian inilah dia bisa hidup sampai sekarang dan Yan Meiren. Tidakkah menurutmu bahwa kita melihat Fang Zifei dan Lian Bier bermain di sana dan ada perbedaan besar dari kehati-hatian Fang Zifei sekarang? Xiao Yu Shen Channel, ya, saat itu, Fang Zifei tampak seperti orang bodoh yang terpesona oleh Lian Bier, tetapi sekarang dia sangat berhati-hati. Apakah kamu mengatakan bahwa Fang Zifei memang disengaja saat itu? Mata Yan Lingwu berkedip sejenak untuk memahami pikiran Xiao Yu yang sebenarnya. Ada senyum di sudut mulut Xiao Yu. Fang Zifei ini tidak mudah. Mereka menunggu dengan tenang. Fang Zifei tidak pernah pergi. Aku datang ke sini karena dia sedang membuat janji atau berkencan dengan Yi Xianghuan. Sekarang Yi Xianghuai belum datang, dia tidak akan pergi. Waktu berlalu begitu saja. Dadada, langkah kaki terdengar. Sosok Sona muncul dari gerbang halaman lainnya. Hal pertama yang muncul dari bayangan gelap adalah sepasang dada montok. Hanya Yuxiang yang bisa memiliki gunung setinggi itu di menara Yuxiang. Yi Xiangzhen datang ke gerbang halaman lainnya dan tampak agak jelek dan menatap Fang Zifei. Penampilannya juga melebihi harapan ketiga Xiao Yu. Karena menurut rencana, Yi Xiangzhen tidak perlu datang ke sini. Dia punya hal lain. Xiao Yu menghitung waktu. Aku khawatir dia gagal membunuh Fang Zifei, jadi dia akan datang ke sini. Fang Zifei, Yi Xiangqi berkata dengan dingin. Begitu melihat kedatangan Yi Xiang, wajah Fang Zifei langsung menunjukkan senyum cerah. Xian Chan, kamu di sini, aku sudah lama menunggumu. Diam, Yi Xiang berkata dengan marah. Kamu menungguku, kurasa kamu tidak sabar untuk kembali dan bergaul dengan Lian Bier yang menyebalkan. Sulit bagiku untuk menggerakkanmu sedikit saja, tapi kamu biarkan aku sangat kecewa. Xian Chan kamu salah paham, Fang Zifei dengan cepat menjelaskan. Yi Xiangqi mencibir, salah paham. Kalau begitu aku bertanya padamu apa yang terjadi dengan Lian Bier. Dia melambaikan tangannya dan langsung menyela Fang Zifei. Baiklah, aku tahu kamu tidak bisa menjelaskannya. Jangan berpura-pura ada di sana. Namaku adalah Yu Yu datang ke sini untuk mencoba dan mengujimu. Aku sengaja meletakkan monumen api di sini. Kamu baik-baik saja. Lihat apakah kamu diam-diam menyimpannya dan bersenandung. Aku tahu kamu bukan hal yang baik. Melihat mulut Yi Xiang berderak dan mengatakan itu sepertinya sama, bahkan Xiao Yu sedikit skeptis bahwa apa yang dikatakan Yi Xiang benar. Wanita ini terlahir dengan kemampuan akting.
Xiaoyu juga memperhatikan bahwa ketika Fang Zifei tampaknya menghadapi Yi Xiangyu, dia telah menyatukan kecerdasan dan kehati-hatian yang sebelumnya dia tunjukkan, dan menunjukkan ekspresi yang tidak begitu mendalam ke dunia. Kupikir sisa-sisa api secara tidak sengaja ditempatkan di sini. Fang Zifei mengambil sisa-sisa api dari cincin luar angkasa dan mengangkatnya ke Yixiang. Pelan, Yi Xiangyi melangkah mundur. Apa yang kau lakukan untuk terus melakukan perubahan yang kejam dan kau ingin menjadi jahat padaku? Xian Chan, apakah kau harus percaya padaku jika aku tidak baik untukmu? Aku masih membutuhkan perubahan yang kejam. Alamku sendiri lebih rendah dari tingkat surgawi, kata Fang Zifei sambil tersenyum, dan mencuri senjata sihir guntur suci dan mengangkat perubahan yang kejam. Bagus sekali, Xiaoyu, dalam hatinya, mengacungkan jempolnya kepada Yixiang. Ketika Fang Zifei mengangkat perubahan yang kejam, Xiaoyu membawa Yulan Ruo dan Yanling untuk menari sekitar 1 meter di atas tanah dan memercikkan ruang pertempuran untuk sementara waktu. Kemudian Fang Zifei diikut-sertakan dalam pertempuran sehingga orang-orang di luar tidak mengetahuinya. Fang Zifei memecahkan ruang pertempuran. Saat pria itu dibawa ke ruang pertempuran, kedua wanita itu juga muncul dari tanah. Yan Lingwu memiliki ide untuk mencoba bersaing dengan Yulan Ruo, jadi nyawa ekstranya sama sekali tidak dicadangkan. Pukulan pertama adalah manifestasi dari semua kekuatan. Api malam dari api pamungkas tingkat tinggi melekat pada senjata Sura sang penguasa. Badan senjata menggoyangkan ujung senjata dan menggetarkan bunga teratai hitam. Badan teratai ini terbakar dengan api hitam. Setiap kelopak diputar ke depan dengan ujung tajam yang tidak bisa dihancurkan di ujung senjata. Ketika keluar, teratai hitam itu tiba-tiba meledak menjadi 9 tembakan dan saling membunuh. Fang Zifei berhati-hati karena dia berhati-hati. Sejauh ini, dia dibawa ke ruang pertempuran. Namun, dia harus berhati-hati dan percaya diri dengan keterampilan yang telah dikuasainya. Dia tidak pernah menemukan siapapun yang mengatakan bahwa kinerja Yi Xiangyu membuatnya sulit untuk menemukan kekurangan besar. Terpisah dari alam kesadaran, kewaspadaan inilah yang membuatnya putus asa. Melihat bahwa situasinya tidak sebaliknya, Zifei hampir terkondisikan, dan perlu mendesak perubahan dengan kekerasan lagi untuk mencapai puncaknya. Namun, dia bisa berubah di masa depan. Kematian Yan Lingwu telah tiba. Teknik bertarung ini adalah salah satu dari 3 teknik bertarung yang diciptakan oleh guru besar Ye Chaofeng. Tebasan teratai api 9 daun ditambah bonus kekuatan tempur Yan Lingwu dan kekuatan senjata Sura penguasa. Seberapa kuat pertahanan juga merupakan nasib untuk dibunuh. Di bawah ketidakberdayaan, Zifei hanya bisa bertahan terlebih dahulu. Tangannya sia-sia. Yah, bayangan senjata yang padat itu hancur dalam sekejap mata. Ada juga rasa sakit dan kesabaran di tangannya. Senjata Sura penguasa tiba-tiba. Fang Zifei meraung, kilatan cahaya biru menyala di lengan kanannya, dengan cepat menyebar ke tangan kanannya, menghadap senjata Sura penguasa, dan menghancurkannya dengan ganas. Dia menggunakan hampir 60% dari pukulannya. 60% dari jiwa ungu bawah Tongtian dianggap sebagai master puncak umur panjang yang terbunuh dengan pukulan. Jelas, pukulan ini dimaksudkan untuk membunuh. Dengan sebuah pukulan, sosok Yulan Ruo tiba-tiba melompat ke mata. Yan Lingwu ingin bersaing dengan Yulan Ruo, tetapi jika Yulan berbeda, hanya Xiaoyu yang dapat bersaing dengannya dalam pikirannya. Selain dia tidak melihat di mata, dan sikap inilah yang membuatnya tidak jatuh. Klise Yan Lingwu alami tidak akan diperhitungkan olehnya. Oleh karena itu, Yan Lingwu harus bersaing dengan Yulan jika tidak masalah. Dia hanya mencari peluang terbaik. Saat ini, tembakan Yulan Ruo adalah atribut angin waktu terbaik. Dia memiliki kecepatan dan kehalusan yang luar biasa. Dia melompat ke mata Fang Zifei dan berada di sisi kiri Fang Zifei. Setelan Phoenix meledak dengan nyala api yang menyilaukan. Awalnya itu adalah jiwa putih yang berumur panjang. Karena berkah dari setelan Phoenix, dia langsung naik ke tingkat jiwa hitam Tongtian. Panggil, pedang Wu Liu Tongtian muncul dari sarungnya, taji yang merobek dunia muncul. Bahkan retakan di ruang pertempuran. Jika pedang kriket bulan jatuh Xiaoyu adalah pedang pertama dari 3 alam, maka pedang Wu Liu Tongtian dapat disebut pedang pertama dari 3 alam setelah pedang. Pedang itu muncul dari sarungnya. Sinar cahaya ilahi muncul dari pedang. Jika dia terkejut, dia akan mencapai leher Fang Zifei. Apa? Rao adalah Fang Zifei, yang sangat percaya diri dan dikejutkan oleh Yulan Ruo.
Anda harus tahu bahwa kekuatan ini telah membuatnya merasa mati. Fang Zifei segera memilih untuk mundur dan bahkan menyerang telapak tangan Yan Lingwu. Pada saat yang sama, kekuatannya diubah ke tangan kiri dan 80% dari kekuatannya. Tangan kanan dan 20% dari kekuatannya juga diubah dari menyerang menjadi bertahan. Mengemudi dan menunggu kesempatan untuk melawan balik. Saat dia menyerang dengan kedua tangannya, Xiao Yu muncul diam-diam dari punggungnya. Mencapai level alam surgawi pertempuran hidup dan mati telah mencapai titik yang tak terbayangkan yang dapat digambarkan oleh indera ketujuh. Oleh karena itu, jika Anda memilih master semacam ini untuk menyerang dengan tanah di bawah kakinya, maka itu adalah orang bodoh karena mereka belum mencapai jarak 7 atau 8 meter di bawah kakinya. Orang-orang akan merasakannya kecuali jika itu tidak ditujukan padanya di belakang dan konvergensi dan niat membunuh meletus. Juga akan terasa, pisau kriket Monval Xiao Yu juga keluar dari sarungnya. Rahasia jiwa, pembunuh jiwa, bilah cahaya yang menjulang di depan pedang meteor bulan muncul pertama kali untuk menyerang jiwa, dan pedang meteor bulan segera mengikuti serangan itu. Pembunuhan jiwa dari kekuatan jiwa Tianwei memiliki efek jera pada semua jiwa, bahkan jiwa raksasa, belum lagi bawahan Fang Zifei, yang lebih rendah dari Tian-Tian. Raungan, saat hidup dan mati, tubuhnya melesat maju sementara tubuhnya terbang miring. Dengan memutar tubuh untuk menghindari pembunuhan pedang, tangannya juga memukul kiri dan kanan pada pedang Wuliu Tongtian dan senjata Suratuan. Gosok, pisau pembunuh jiwa terbang melewati perut kecilnya karena keterampilan rahasia jiwa tidak agresif terhadap daging. Meski begitu, pisau pembunuh jiwa cukup menindas jiwanya, menyebabkan jiwanya sedikit gemetar sementara tangannya berbaris. Di atas pedang, kedua wanita itu mengerang kembali pada saat yang sama, tetapi tangan kiri dan kanan Fang Zifei juga ditinggalkan dengan dua alur darah oleh pedang dan pedang. Fang Zifei, yang baru saja lolos dari pembunuhan hidup dan mati, merasakan ada kilatan cahaya yang lebih terang di depannya, menyembunyikan pembunuhan belati jatuh bulan yang disengaja tercermin di mata dan menyentuh baju besi kulit biru. Dorongan Fang Zifei yang hampir gila untuk memasuki baju besi kulit biru untuk memperkuat pertahanan. Waktu tidak menunggunya, kekuatannya baru saja mengalir ke baju besi kulit biru. Dalam menghadapi alam pertama dari 3 alam, baju besi kulit biru itu sama sekali tidak memiliki perlawanan, dan mudah ditusuk seperti selembar kertas. Pisau tajam di ujung pedang itu langsung menembus jantungnya hingga ke gagangnya. Tampar, tampar. Fang Zifei menyerang dengan kedua tangannya dan meraih Xiao Yu yang memegang lengan pedang meteor bulan dan mencibir, "Kau temani aku sampai mati." Tubuhnya tiba-tiba membengkak, dia ingin meledakkan dirinya sendiri. Peledakan diri seorang master bawahan yang dapat meratakan kota besar dengan tanah kecuali jika seperti kota yang kacau dengan kekuatan penjara iblis dapat menekan kekuatan ledakan hingga kurang dari 1% dari biasanya. Jantung Fang Zifei hancur oleh pedang yang hancur dan organ-organ dalamnya semuanya hilang. Dia sudah fana. Dengan cara ini, dia bahkan lebih gila dan tidak memiliki kekhawatiran sama sekali. Dia hanya ingin berbagi pembunuh yang dia bunuh dengan dirinya sendiri. Panggil. Yan Lingwu menanggapi situasi tersebut dan menanggapi kecepatan senjata Sura Penguasa yang berputar dan melesat keluar. Senjata ajaib itu berisi kekuatan Yan Lingwu yang paling kuat menjadi kilatan kekuatan seketika. Begitu kekuatan itu meledak dalam tusukan, itu dapat menghancurkan Fang Zifei sepenuhnya. Tubuh Fang Zifei tiba-tiba memancarkan kilatan cahaya listrik pada saat senjata tajam itu mengenai. Cahaya listrik itu seperti guntur dan guntur. Cahaya listrik ini hanyalah guntur pamungkas dan tampaknya tidak begitu kuat, tetapi begitu muncul Xiao Yu, rasanya guntur setengah dewa di dantian bergetar hebat. Ini membuat Xiao Yu hampir ngeri pada saat hidup dan mati ini dan lupa menyelamatkan nyawanya terlebih dahulu. Demigod Thunder, ketika itu belum menyerap kekuatan Holy Thunder di Golden Thunder Sea, itu pasti lemah. Pada saat itu, kekuatan Golden Thunder Sea hanya Holy Thunder yang dapat membangkitkan minatnya. Thunder pamungkas adalah bahwa bahkan burung-burung itu bukanlah burung. Sungguh guntur yang ekstrim, ada banyak di tingkat lanjut. Bagaimana dengan petir ini? Paling-paling, itu adalah kekuatan guntur ekstrim biasa dan jumlah kekuatannya tidak menakutkan. Jika tidak, dalam menghadapi serangan Yulan Ruo berikutnya, dia tidak dapat menggunakannya dan hanya dapat menunjukkan bahwa guntur ekstrim seperti kartu Hall Fang Zifei sebenarnya tidak terduga. Dapat mengaduk Demigod Thunder, terlalu abnormal, retak.
Guntur ekstrim tidak kuat. Master yang kuat yang terinspirasi oleh master tingkat langit juga cukup menakjubkan. Di tengah-tengah pukulan, ujung senjata Sura yang berkuasa akan memantulkannya keluar. Itu sendiri digesek sedikit dan diserap oleh Guntur Dewa Setengah Dewa. Pada saat ini serangan Yulan Ruo juga tiba. Kecepatan Yulan Ruo tidak lebih lambat dari Yan Lingwu, tetapi dia selalu mencari peluang untuk menyerang. Peledakan diri Fang Zifei yang dipaksa oleh pukulan Yan Lingwu terpaksa menghentikan Yulan untuk sementara. Jika dia menyerang lagi, dia masih tidak punya waktu untuk mendesak peledakan diri. Panggil, serangan Excalibur membawa api aneh. Itu adalah api seukuran kepalan tangan, merah darah, seperti darah. Api ekstrim. Sekilas, level kekuatannya adalah level api pamungkas, tetapi nyala api merah darah adalah yang pertama kali dilihat oleh ketiga Xiaoyu. Oh, darah dan api menghantam pedang Wuyan Tongtian seolah-olah itu adalah bola air, segera membungkus pedang Wuyan Tongtian dan menghantam tangan kanan Yulan Ruo yang memegang pedang. Mendesis. Terdengar suara mendesis dari setelan pembasmi Phoenix. Nyala api merah darah diserap oleh perangkat pembasmi Phoenix dengan cepat, dan kemudian pola Phoenix yang diukir pada perangkat pembasmi Phoenix menjadi lebih flamboyan, seolah-olah telah menjadi Phoenix darah, dan nyala api pembasmi Phoenix yang melekat padanya juga jelas peningkatan kinerja. Dua serangan berturut-turut dihancurkan tetapi memberi Xiaoyu waktu. Entah kapan tangannya menangkap cincin ruang Fang Zifei di tangan kirinya dan menariknya pada saat yang sama. Kekuatan pedang muncul kembali, Fang Zifei hampir membuka tangannya menjadi 2,5. Meledak, Fang Zifei meraung di saat-saat terakhir hidupnya. Xiaoyu berkata dengan acuh tak acuh, putus asa. Tampar, kaca pecah seperti kehampaan. Fang Zifei juga tampak hancur total oleh pecahan kaca, tetapi tidak ada darah yang jatuh karena ruang pertempuran berada di luar dunia neraka. Panggilan, membunuh Fang Zifei dan Xiaoyu juga menarik napas. Ruang pertempuran berbeda dari waktu dunia luar. Tampaknya seperti waktu yang lama, tetapi itu hanya sekejap mata bagi Yi Xiangyu. Saya melihat Fang Zifei dan Yi Xiangxiang membunuh Fang Zifei dengan mata kepala saya sendiri. Sulit membayangkan keterampilan bertarung seperti apa yang terlalu misterius. Rencananya bisa dilanjutkan. Xiaoyu mengulurkan tangan dan menepuk kepala Yi Xiang. Yi Xiangyi menutupi kepalanya dan berteriak, "Apa yang kamu banggakan kali ini? Jika bukan karena aku, kamu tidak akan tumbuh sama sekali dan menunggu sampai aku selesai." Kemudian dia berbalik dan berlari keluar lebih dari 10 meter. "Jangan lari, aku belum mengejekmu." Xiaoyu tampak sangat terdiam. Hanya saja Yulan Ruo dan Yan Lingwu hampir tertawa. Yi Xiangyan benar-benar memanfaatkan kesempatan untuk menemukan kesempatan untuk mengejek Xiaoyu. "Dua wanita cantik, mari kita lihat apa yang ada di tangan Fang Zifei." Xiaoyu melambaikan tangan lagi untuk membentuk ruang pertempuran dan untuk sementara pergi dengan penjaga dalam dari 3 aspek utama perwalian yang dipicu oleh Yuxianglou Manor dan di luar. Meskipun Yan Lingwu sangat malu, dia selalu merasa bahwa ada celah yang begitu besar ketika dia berusia 4 atau 5 tahun. Kalau tidak, dia pasti lebih baik dari Yulan Ruo, namun ketenangan yang Yulan Ruo tunjukkan saat dia mengepung Fang Zifei, juga membuat Yan Lingwu diam-diam mengaguminya. Bagaimanapun juga, dia mengagumi Yulan Ruo karena pertarungannya melawan Yulan Ruo. Keyakinan yang kuat Yan Lingwu tidak lagi dengan sengaja menargetkan Yulan Ruo. 3 orang duduk di udara dalam segitiga di ruang pertempuran. Asal-usul Fang Zifei tidak sederhana, Yulan Ruo memimpin. Yan Lingwu juga memikirkan keistimewaan guntur pamungkas dan berkata, "Aneh. Guntur pamungkasnya terasa bagi saya bahwa itu tampaknya bukan kekuatan alami murni yang dihasilkan oleh langit dan bumi. Sesederhana itu, tetapi itu adalah jenis kekuatan tertentu yang belum tumbuh. Kalau tidak, guntur pamungkas itu sedikit seperti tak terkalahkan kita." Keanehan guntur ekstrim memang sangat membingungkan dan sebenarnya dapat menarik minat guntur dewa setengahku. Kau tahu bahwa guntur dewa setengah bahkan tidak terlihat dalam kesuksesan tingkat lanjut. Sekilas, kekuatan petir Fang Zifei hanyalah guntur ekstrim biasa. Xiaoyu menatap Yulan Ruo dan bertanya, "Mengapa kau mengatakan bahwa asal-usul Fang Zifei tidak sederhana?" Petik 2. Karena api darah itu. Yulan Ruo berkata, "Api darah, yah, namanya mirip sekali dengan api yang sangat kuat itu," kata Xiaoyu. Sambil mengangkat alisnya, "Sepertinya aku pernah mendengar suara api darah di sana." Dia sempat tidak bisa mengingatnya untuk beberapa saat.
Yulan Ruo berkata, api darah adalah jenis api yang sangat kuat, karena prototipenya adalah api darah. Itu adalah jenis api khusus yang diubah oleh darah manusia. Setelah dia berkata, Xiao Yu tiba-tiba teringat seseorang. Ada orang yang sangat istimewa di alam neraka dan iblis di akhir dunia kejahatan dalam catatan iblis Meiju. Orang ini adalah raksasa tetapi bukan yang kuat di antara para raksasa. Itu hanya dapat dianggap sebagai komoditas umum di antara para raksasa, tetapi dia berbeda karena dia adalah api pemadam kebakaran sejati berasal dari darah. Untuk maju, api ini harus dimatikan. Penguasa atribut api dengan api pamungkas bukanlah untuk menangkap api pamungkas tetapi untuk merampas darahnya. Ini hanya dapat meningkatkan kekuatan apinya tetapi tidak menunjukkan hal ini. Apa nama api itu? Itu hanya disebutkan dalam catatan. Lagi pula, setelah kehancuran era Meiju, era alam dunia hanya diperoleh dari beberapa bahan. Misteri terbesar dari darah dan api adalah karena menyerap darah orang yang memiliki api. Ia juga menggabungkan emosi negatif dari kebencian dan keengganan orang tersebut untuk membunuh. Oleh karena itu, karakteristik darah dan api adalah membunuh. Yulan Ruo terus berkata, sifat semacam ini terkait dengan Set Phoenix. Itu persis sama, sehingga dapat dicocokkan dengan roh pemadam Phoenix di jas pemadam Phoenix untuk memungkinkan roh pemadam Phoenix tumbuh hingga tingkat tertentu. Sejauh yang saya tahu, darah dan api hanya dimiliki oleh bakat-bakat di akhir era Realm dan orang itu adalah yang terakhir. Tempat hilangnya juga dapat dikatakan sebagai tempat di mana raja terbunuh. Mata Xiao Yu memancarkan cahaya dingin. Jika wilayah iblis adalah satu-satunya yang dapat membunuh wanita bersayap perak raksasa dan iblis, jika itu adalah wanita bersayap perak, tidak mungkin meninggalkan darah kepada orang luar. Itu harus dikendalikan oleh Menara Yuxiang hari ini. Tidak mungkin Fang Zifei menjadi orang dari Menara Yuxiang, maka hanya ada darah dan api yang ditinggalkan oleh raksasa yang mungkin dibunuh oleh iblis. Fang Zifei memiliki darah dan api seperti itu berarti. Petik 2. Mata ketiganya relatif rumit. Jawabannya sudah siap. Fang Zifei adalah Raja Iblis Baru Loke. 100 kematian hanyalah orang yang diatur oleh Raja Iblis Baru Loke untuk masuk. Dahulu kala, Raja Iblis Baru Loke telah bergabung dengan jiwa yang tersisa dan telah mulai mempersiapkan tulang iblis di kuburan Raja Iblis. Mata Xiao Yu segera dilepaskan. Dia ingin menemukan 100 kematian. Hasilnya, ditemukan bahwa kematian 100 telah mengalami perubahan yang hebat dan tampaknya tahu bahwa Fang Zifei telah terbunuh. Dia bahkan memilih untuk meninggalkan tempat di mana dia telah mencapai lebih dari 40.000 meter. Xiao Yu segera menyerah berburu ketika dia melihat ini. Kekuatan DIT 100S sepenuhnya perubahan kekerasan digabungkan sangat mengerikan. Bahkan seorang master tingkat tertinggi mungkin tidak yakin untuk menang, apalagi dia. Xiao Yu mengkonfirmasi identitas kematian ke-100 Fang Zifei. Raja Iblis Baru Lok harus disingkirkan. Selain itu, Lok selalu memikirkan pedang monfalnya, dan begitu dia kembali ke atas, dia yakin bahwa yang pertama melawannya. Daripada meninggalkan momok, akan lebih baik untuk menyingkirkannya sesegera mungkin. Xiao Yu mengeluarkan cincin ruang angkasa Fang Zifei darinya. Perubahan kekerasan Fang Zifei telah tercapai. Larangan yang ditetapkan oleh kekuatan superior Tongtian telah mengerahkan 30 pemboman penuh waktu. Ini menghancurkan larangan tersebut. Dia baru saja membuang semuanya, tidak banyak hal di dalam cincin ruang angkasa Fang Zifei dibandingkan dengan milik para Master Xuanzun. Menyedihkan, kecuali untuk kebutuhan sehari-hari dan beberapa mazmur untuk kultivasi, hanya ada 3 atau 4 hal. Semuanya adalah yang terbaik dari yang terbaik. Pertama-tama, senjata guntur-guntur tidak diragukan lagi benar. Ini adalah senjata sihir super yang dapat mengalahkan prajurit kelas Tongtian. Melihat senjata sihir guntur suci, Anda secara alami dapat merasakan guntur yang mengerikan dari segel tersebut. Xiao Yu juga harus mengatakan dari dalam hatinya bahwa iblis itu adalah hantu yang langka. Siapa yang dapat menyegel kekuatan suci ke dalam senjata? Saya khawatir hanya iblis yang melakukannya. Karena itu, beberapa orang akan menduga bahwa orang yang sudah meninggal itu menyebabkan dugaan yang tak terhitung jumlahnya karena guntur suci tertutup dalam senjata sihir, tetapi tidak ada yang tahu bahwa situasi sebenarnya adalah apa yang disebut oleh wanita bersayap perak. Yan Meiren, ambil senjata ini dulu. Xiao Yu memberikan senjata sihir guntur suci kepada Yan Lingwu. Yan Lingwu mengambil senjata guntur suci dan menatap Xiao Yu dengan sedikit bingung. Senjata ini adalah atribut guntur bagi Xiao Yu.
Seharusnya ada bantuan. Aku akan tinggal di sini selama lebih dari sebulan. Terlepas dari apakah aku bisa membunuh Raja Iblis baru yang terkunci atau tidak, aku akan kembali ke ibu kota yang kacau untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang terkenal di dunia. Tetapi sementara itu aku berharap Kaisar Leiwu bisa mendapatkan senjata guntur suci untuk membiasakannya dengan misteri senjata guntur petir sehingga kekuatan senjata guntur petir dapat digunakan semaksimal mungkin sebelum pertempuran pembunuhan datang, kata Xie Aoyu. Mengapa aku tidak mengirimkannya padanya? Yan Lingwu menatap Yulan Ruo. Bukankah kalian berdua? Xie Aoyu bingung dengan makna yang terpancar dari apa yang dikatakannya. Yulan Ruo menundukkan kepalanya dan membelai kata-kata Wu Liu Tong Tianjian dengan ringan, kekuatanmu terlalu buruk untuk tinggal di sini hanya bisa menjadi beban. Apa, kamu bilang aku adalah beban bagimu? Yan Lingwu sangat marah. Tetapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia mendengar seseorang mengatakan bahwa dia adalah beban. Dia tiba-tiba berhenti dan menundukkan kepalanya dan melihat ke atas. Tersipu malu? Bukankah aku sengaja mengatakannya dan ingin menghilangkan rasa malu atas ucapanku? Aku bilang kau merepotkan, tidakkah kau pikir itu benar? Dit 100 adalah kekuatan dari Demon Lord Locke yang baru. Kau bertanya pada dirimu sendiri apakah kekuatanmu dapat meminum anggota Dit 100 setelah perubahan yang hebat untuk bertarung. Yulan Ruo bertanya sebagai balasan. Yan Lingwu ternganga, hanya ada beberapa orang di 3 alam yang tumbuh dengan cepat. Bagaimana dia bisa? Bagaimanapun, dia masih terlalu pendek. Para anggota Dewa Kematian 100 itu dapat menandingi efektivitas tempur median tingkat menengah oleh Xie Aoyu dan Yulan Ruo. Kekuatan hanya dapat memilih untuk menang dengan serangan diam-diam atau tidak memberi mereka kesempatan untuk perubahan yang hebat. Bagaimana dengan Yan Lingwu? Bahkan jika orang tidak berubah dengan hebat, itu juga merupakan puncak umur panjang. Jiwa putih lebih kuat dari Yan Lingwu. Dia masih bukan lawan. Jadi, paling cocok bagimu untuk mengirim senjata sihir guntur suci, kata Yulan Ruo di sini, dan menoleh ke Xie Aoyu. Apa maksudmu dengan pembunuhan itu? Yan Lingwu dikatakan merasa bahwa dia tampak paling cocok pada saat yang sama, dan dia juga suka berperang. Dia juga sangat peka terhadap kata keke. Ya, apa maksudmu? Begitu saja, perhatian Yan Lingwu telah teralihkan. Xie Aoyu diam-diam mengacungkan jempol kepada Yulan Ruo. Hasilnya adalah ekspresi bangga anggrek. Tindakan diam-diam keduanya juga membuat hati Xie Aoyu terombang-ambing entah kenapa. Pada saat yang sama, ia tergelincir ke jurang, tetapi merasa sangat kesal dan cemas, tetapi gugup dan senang karena tabu. Pembunuhan di dunia adalah untuk membunuh Basilicek, raksasa penempa dewa. Kata Xie Aoyu. Kedua wanita itu berdiri dengan kaget pada saat yang sama. Jawaban ini terlalu tak terduga. Jangan bersemangat untuk duduk dan mendengarkanku. Xie Aoyu mengulurkan tangan dan meraih masing-masing dari kedua wanita itu untuk mempersilakan mereka duduk. Dua wanita itu duduk dengan kata-kata. Xie Aoyu juga samar-samar merasakan bahwa Yulan Ruo membelai lembut telapak tangannya, membuat jantungnya berdebar beberapa kali tanpa alasan apapun, tetapi menatap Yulan Ruo tetapi melihat bahwa dia menundukkan kepalanya dan tidak menemukan apapun. Apakah kamu yakin ingin membunuh Basilicek? Yan Ling menari. Xie Aoyu tertawa, peluang keberhasilannya masih sangat tinggi. Aku datang ke sini untuk menargetkan Thunder Gun. Salah satu tautannya adalah Kaisar Leiwu sudah menjadi raksasa berkaki tungkai raksasa. Kombinasi Thunder Force dalam Thunder Gun akan membuat rencana ini mencapai kesempurnaan. Yan Lingwu berkata dengan gembira, jadi aku harus pergi menonton perang dan aku tidak boleh melewatkannya. Sungguh sensasi membunuh ketiga raksasa itu. Kamu harus tahu bahwa raksasa yang ditempa Dewa Basilicek bukanlah salah satu raksasa lain yang disembunyikan oleh para raksasa. Ia diakui sebagai salah satu raksasa terkuat di dunia. Jadi aku harap kamu dapat mengirim Thunder Gun terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Kaisar Leiwu dapat mengenal sihir Thunder dan menguasai rahasia Thunder. Xie Aoyu berkata. Yan Ling menari. Tidak masalah, aku akan mengirimkannya. Setelah masalah itu dikonfirmasi, ketiganya melihat tiga hal yang luar biasa itu. Xie Aoyu mengeluarkan salah satu tombak. Ini adalah senjata sihir petir dengan atribut guntur. Jelas senjata yang digunakan Fang Zifei sebelum mendapatkan senjata sihir petir suci juga merupakan senjata yang digunakannya sebelum ia datang ke wilayah kekuasaan Raja Iblis. Petir adalah kaisar perang teratas. Untuk 3 orang, senjata ini tidak terlalu menarik. Xie Aoyu,
Keduanya memiliki atribut api, memiliki belati monfal, dan ia juga hanya pandai menggunakan pisau. Senjata ini, yang tidak terlalu menyukai tombak, dapat diberikan ke kota suci. Master, barang kedua adalah botol. Ada beberapa simbol mantra pada botol. Tampaknya untuk mengekang isinya, buka tutupnya untuk melihatnya. Segera, atmosfer yang keras keluar darinya. Apa darah ini? Mengapa ada atmosfer kekerasan yang begitu kuat? Tampaknya ada keinginan yang keras dalam darah, Yan Lingwu bertanya-tanya. Xiao Yu bergumam, ini bukan esensi darah dari kematian Fang Zifei, katak sejati Jin Chan dengan kemampuan perubahan kekerasan. Yu Lanruo melihat lebih dekat. Mereka belum pernah melihat darah aneh ini. Pada saat inilah Xiao Yu merasakan telur binatang guntur gila di cincin luar angkasa bergetar beberapa kali. Binatang guntur gila yang pernah terbangun di wilayah iblis sekali lagi pulih. Tuan, binatang guntur gila berkata. Xiao Yu tertawa, kamu tampaknya semakin terjaga baru-baru ini. Hei, yang terpenting adalah tangan pemiliknya benar-benar sangat menarik sehingga aku harus berhenti ketika aku tertidur untuk memperjuangkan kematian dini. Itu hanya bisa berbicara Xiao Yu. Lalu kamu mengatakan darah jenis apa ini? Xiao Yu berkata, darah roh sejati Jin Chan. Binatang guntur gila menjawab dengan tegas. Ular bersayap asli di 4 Warcraft utama yang dikendalikan oleh pengendali hewan Wang Chong mampu bertransformasi karena Wang Chong memperoleh setetes roh sejati Jin Chan. Kalau tidak, sudah merupakan pencapaian besar untuk menjadi ular ajaib bersayap ganda dengan kualifikasi terburuk yang mencapai level kaisar. Xiao Yu berkata, darah Jinling Jin Chan ini memiliki begitu banyak efek. Tidak heran Anda akan terbangun karena tertarik. Dia bermain dengan darah Jinling Jin Chan itu dan tersenyum. Tapi kali ini Anda tidak ingin secepat itu. Saya telah menyerap darah kodok emas sejati. Saya perlu Anda untuk bangun sebentar. Binatang gila guntur berkata, apakah Tuan tidak ingin menjadi tuan telur yang tak terkalahkan lagi? Haha, sepertinya Anda mengenal saya dengan baik, Xiao Yu tertawa. Menjaga 3 tuan dan Raja Iblis baru terkunci. Saya hampir tidak dapat menjamin bahwa tidak akan ada setengah raksasa. Jika Anda ada di sana, saya juga bisa untuk sementara waktu menjadi tak terhentikan setidaknya, wilayah iblis masih baik-baik saja. Tapi aku tidak bisa berada dalam fase bangun terlalu lama, kata binatang petir gila. Hanya butuh 3 jam, kata Xiao Yu. Binatang petir gila tidak lagi berusaha untuk segera menghisap darah roh sejati Jin Chan. Menaruh darah Jinling Jin Chan ke dalam cincin angkasa hati Xiao Yu juga sedikit tergoda untuk memiliki telur binatang petir gila. Setidaknya tampaknya tidak ada yang bisa menandinginya di alam iblis. Siapa yang berani membunuhnya dengan telur? Hal terakhir yang tersisa adalah sehelai daun. Bukan yang disebut daun kehidupan atau semacamnya, tetapi daun kuning keemasan, sekilas, tidak terasa seperti terbuat dari emas. Tetapi ketika saya memegangnya di tangan saya menemukan bahwa ketangguhan daun ini hampir tidak dapat dibayangkan. Kekuatan tempur saya tidak dapat dirusak, kata Xiao Yu. Yan Meiren menggunakan senjata sura penguasa Anda untuk mencoba menghancurkannya. Yan Lingwu melemparkan senjata sura penguasa kepada Xiao Yu. Kekuatannya sendiri ditambah senjata ajaib mungkin tidak sekuat Xiao Yu. Setelah menerima senjata ajaib, Xiao Yu melemparkan daun-daun itu ke belakang, dan penguasa sura melepaskan jepretan petir. Daun emas itu retak dan ditembus oleh senjata ajaib itu. Kabut emas langsung keluar dari daun itu. Lihatlah daun emas itu juga langsung layu. Jika Anda terus menatap daun itu sampai Anda melihat kabut emas itu melayang, Anda langsung merasakan urgensi dan berteriak, cepat gunakan latihan fisik Aoyu. Itu daun King Kong. Daun King Kong. Xiao Yu belum pernah mendengarnya, tetapi tetap mendesak Aoyu untuk berlatih olahraga. Setelah dilakukan, teknik pembentukan tubuh Aoyu menghasilkan hisapan yang kuat, dan kabut emas itu menyerbu ke tubuh Xiao Yu. Bagaimanapun, kabut emas itu terlalu sedikit untuk disempurnakan dalam sekejap mata. Xiao Yu membuka matanya tanpa menyembunyikan apapun. Saya dapat membayangkan kabut emas membantunya. Bagaimana? Tubuh dewa tertinggi tetapi sedikit peningkatan. Yu Lanruo berkata, tidak, tubuh dewa tertinggi, tetapi tubuh yang sebanding dengan temperamen raksasa selama jutaan tahun. Jika kebugaran fisik Dacheng yang sepenuhnya di atas raksasa, dapatkah ada sedikit peningkatan di dalamnya? Yan Lingwu mengungkapkan keraguannya,
saya khawatir saya tahu bahwa tidak ada seorang pun di api tingkat lanjut yang dapat membuat tubuh tertingginya sedikit lebih maju. Xiaoyu berkata, masalahnya memang ada sedikit peningkatan di sini. Mata Yan Lingwu membelalak. Benarkah? Xiaoyu mengangguk. Keduanya menatap Yulan Ruo. Seharusnya itu adalah daun King Kong. Aku memasuki harta karun keluarga Nangong. Ketika aku dilatih oleh 3 orang di hutan, Tianlin Dongyun dan Zhou Zhen, aku membaca banyak materi yang ditinggalkan oleh keluarga Nangong. Di antaranya adalah leluhur mereka Tianmang. Beberapa hal dicatat dalam pohon Dewa King Kong. Pohon itu ada lebih lama dari pohon psikis kuno. Pohon itu juga merupakan jenis pohon dewa yang paling kuat di dunia. Dikatakan bahwa klan Dewa Raja bermaksud menggunakan pohon Dewa King Kong. Pohon hati untuk membangun prajurit pertama di wilayah itu pada saat itu, kata Yulan Ruo memang benar bahwa pedang Monfal milik Xiaoyu dikenal sebagai prajurit pertama 3 alam, tetapi sebelum era alam dunia, zaman klan surgawi tidak serta-merta menempati peringkat 3 teratas. Nah, prajurit sihir pertama yang dibangun dengan pohon King Kong dan hati pohon secara alami berada di atas pedang jatuh bulan. Tentu saja, untuk saat ini, prajurit sihir ini belum berhasil dibuat, dan klan Tianchou telah punah. Kata-kata yang ditinggalkan oleh klan surgawi tentang pohon Dewa Vajra hanyalah kata-kata. Saya pikir itu seperti sebelumnya. Setelah menusuk, udara Vajra kuning keemasan muncul. Ditetapkan bahwa ini seharusnya adalah daun pohon Dewa Vajra. Yulan Ruo mengambil daun Vajra yang layu. Xiaoyu berkata, hanya sehelai daun pohon Dewa Vajra biasa dapat membantu saya mengolah tubuh tertinggi saya. Jika saya dapat menemukan pohon Dewa Vajra, bukankah itu berarti ketuhanan tertinggi saya mungkin dibawa ke tahap kesuksesan besar? Tubuh ilahi tertinggi Dacheng, itulah yang direncanakan Xiaoyu untuk dikultivasikan dalam jutaan tahun atau bahkan lebih lama. Dia tidak pernah berharap untuk mencapai keberhasilan dalam puluhan ribu tahun. Munculnya daun pohon Vajra memberikan kesempatan baginya untuk mencapai titik di mana itu bahkan mungkin memakan waktu beberapa hari. Bagaimana mungkin Xiaoyu tidak tergerak? Ini hanya daun pohon Vajra. Aku tidak tahu apakah ada pohon Vajra. Yan Ling menari. Biarkan aku memikirkannya, Yulan mengerang. Aku selalu merasa bahwa tidak ada tempat yang jelas. Tampaknya mungkin ada pohon Dewa Vajra di belakang Fang Zifei. Saat dia berkata, Xiaoyu dan Yan Lingwu menutup mulut mereka. Mereka tidak mengganggu pemikiran Yulan Ruo. Xiaoyu bermain dengan daun pohon Dewa Vajra yang layu, dan langit dipenuhi dengan gelombang besar di dalam hatinya. Ini adalah kesempatan untuk supremasi Tuhan. Jika demikian, mereka tidak akan pernah menyerah. Anda harus tahu bahwa setelah mahakarya tertinggi selesai, kemampuan tubuhnya untuk menahan serangan akan berada di luar imajinasi siapapun, dan bahkan dapat dibandingkan dengan perisai pertahanan tingkat Tongtian. Selain itu, kekuatan Dewa Pelindung juga akan meningkat dengannya. Lalu apa hasilnya? Setelah Anda bertarung melawan orang, Anda dapat mengabaikan serangan lawan Anda secara langsung. Jika Anda ingin kalah dalam pertempuran seperti itu, Anda perlu menemukan cara untuk kalah. Beberapa menit kemudian, mata tertutup Yulan Ruo terbuka. Berpikir, kata Xiaoyu. Yulan Ruo berkata, tidak sepenuhnya. Lagi pula, saya tidak terlalu banyak belajar tentang casting. Saya hanya menyerap metode casting yang ditinggalkan oleh keluarga Celestial Namong, dan secara paksa mengkatalisasi mereka dengan bantuan api pemadam Phoenix dan sihir-sihir. Masih kurang pengetahuan khusus di kelas Tongtian. Casting, apa hubungannya ini dengan casting? Dan kamu bilang kamu mendapatkan misteri casting yang ditinggalkan oleh klan surgawi dan keluarga Nangong. Bisakah kamu melakukan casting prajurit Dewa Surgawi? Xiaoyu terkejut. Alam ada hubungannya dengan casting. Penilaianku adalah bahwa apa yang disebut baju besi kulit kematian 100 adalah kekuatan pertahanan yang dibangkitkan oleh roh Vajra di daun pohon Vajra. Jika kamu memberiku lebih banyak waktu, aku seharusnya dapat menemukan beberapa bukti menunjukkan bahwa kesimpulan ini benar, sehingga kita dapat menentukan bahwa Fang Zifei pernah memiliki banyak daun pohon King Kong, dan dapat disimpulkan bahwa Raja Iblis baru terkunci mungkin memiliki pohon King Kong. Yulan Ruo berkata, aku dapat ini mengkatalisis penciptaan prajurit sihir tingkat Tongtian, yang tidak dapat diciptakan. Petik 2. Dikatalisis bahwa prajurit sihir yang sudah ada sudah menjadi kaisar perang teratas atau tingkat kuasi passage, dengan beberapa bahan, ini dapat dilakukan. Jika Anda membangunnya, Anda memberinya berbagai bahan dan melemparkannya dari awal.
Terkejut karena Yulan Ruo terlibat dalam banyak hal, Xiao Yu juga menebak dari penilaian Yulan Ruo bahwa Raja Iblis baru Lok mungkin benar-benar memiliki pohon Dewa Vajra. Kalian berdua berlatihlah di sini terlebih dahulu dengan bantuan sisa api. Aku akan menetapkan larangan. Selama latihan kalian selesai, ruang pertempuran ini akan terangkat dengan sendirinya. Kata Xiao Yu, bagaimana denganmu? Yan Ling menari. Xiao Yu tertawa, aku berencana untuk keluar dan melihat. Dia mengeluarkan telur binatang buas gila, divisi pengendali telur yang tak terkalahkan. Mulai sekarang, itu harus terkenal. Yan Lingu dan Yulan Ruo hampir tersenyum. Mungkin masalah ini benar-benar terkenal. Xiao Yu menggunakan telur binatang guntur gila untuk berjalan melewati raksasa penempaan Dewa Basilicek, tetapi dia tidak terlalu diperhatikan. Sekarang situasi divisi pengendali telur menyapu penonton lagi. Sulit untuk tidak membuat sensasi. Kalau begitu kamu perhatikan keselamatan. Yan Lingu bangkit dan melesat ke dalam ruang di dalam sisa api. Yan Mei, aku akan bertarung sekarang, tidakkah kau memberiku sedikit dorongan? Xiao Yu menunjuk pipi kiri. Yan Lingu melihat sejenak, menatap Yulan Ruo, dan melangkah maju, mencium mulut Xiao Yu dengan kuat, lalu menyapu sisa api. Ini cukup panas. Xiao Yu tahu bahwa jika bukan karena Yulan Ruo, Yan Lingu tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk mengirim ciuman. Nizi ini sepertinya melihat bahwa kultivasinya tidak dapat mengejar Yulan Ruo, yang berarti dia mengambil jalan pintas lain, tetapi aku menyukainya. Ketika Yan Lingu menghilang, hanya Xiao Yu dan Yulan Ruo yang tersisa. Mereka berdua saling memandang, dan perasaan aneh muncul di hati mereka. Aku masih ingat ketelanjangan yang kau lihat di kota Shenwu. Xiao Yu tiba-tiba tersenyum, melangkah keluar, dan menghilang. Meninggalkan tempat ini, mata Xiao Yu langsung terbuka. Meskipun di permukaan, penjaga sebenarnya dari 3 tuan di Menara Yuxiang adalah Limo Chen, dan bahkan 3 penjaga Bier dan Tan Xiao. Pada kenyataannya, penjaga dari 3 tuan itu aktif di luar istana Yuxiang Lou. Begitu ada sesuatu di sini, mereka akan segera bergegas. Tiba, bahkan ketiga penjaga itu tidak pergi. Ini adalah salah satu alasan utama mengapa Menara Yuxiang harus dapat membuat mereka masuk. Bukannya Limo Chen, bahkan pertempuran antara 3 Bier dan Tan Xiao dapat membiarkan para penjaga saling bertarung. 3 level mereka masih jauh di belakang. Di bawah pengamatan mata, Xiao Yu tiba-tiba menyadari bahwa Master Pedang Penjaga Li Gang telah mengepung penjaga misterius Xuan Zhao dengan Master Binatang Penjaga. Triad itu sulit dipecahkan, dan dia diam-diam meninggalkan daerah Yuxiang Lou. Xiao Yu menyaksikan adegan ini terkejut. Jika bukan karena mata kepala sendiri, siapa yang mengira akan ada dendam dan keterikatan di permukaan? Pada kenyataannya, mereka harus bergabung melawan Menara Yuxiang, dan mereka benar-benar akan bertarung di sarang, tergantung pada situasinya, jelas berjuang untuk orang mati. 2 saudara perempuan, Yi Xiangyi dan Yi Xiangyi, benar-benar tidak biasa. Mereka memiliki satu set. Xiao Yu benar-benar puas dengan penampilan ini. Selain pertarungan antara 3 tuan, orang-orang mereka juga tidak terpisahkan. Orang-orang ini saling bertarung. Tidak ada yang namanya gabungan. Alasannya adalah bahwa ada Master Pedang Pelindung dan Master Binatang Pelindung yang bekerja sama. Itu karena kekuatan penjaga Xuanzu terlalu kuat, dan dia sama sekali bukan lawannya. Menara Yuxiang yang terkenal di wilayah iblis juga telah runtuh. Pemain terburuk di tempat kejadian juga adalah Kaisar Perang. Dengan tembakannya, dia mampu menghancurkan setengah kota, apalagi Menara Yuxiang. Pada saat ini, ada pertempuran pembunuhan di sana. Lian Bier dan Tan Xiao saling membantai, dan keduanya saling memaki dan memaki. Sekilas, mereka pernah bermusuhan, lalu saling menahan diri, dan akhirnya pecah. Satu-satunya Limo Chen yang membawa pedang ajaib yang cemerlang, membunuh lebih dari selusin orang dalam 2 atau 3 kali, dan langsung menuju kedua saudara perempuan Yixiang dan Yixiang. Jangan takut pada 2 wanita cantik itu, aku di sini. Teriak Xiao Yu. Dia turun dari langit. Melihatnya datang, Limo Chen mencekik dengan kedua matanya, itu kamu, aku ingin membunuhmu, balas dendam untuk Tianxing. Dia segera menyerah memburu 2 saudara perempuan Yixiang dan Yixiang, dan menargetkan Xiao Yu untuk membalas dendam. Hei, kamu harus bertahan. Kami memiliki hal-hal yang lebih penting, jadi kami tidak akan menemanimu bermain dengannya. Teriak Yi Xiangqi, jangan mundur kalau Anda seorang pria. Yi Xiang melolong dan berteriak,
dan bergegas melarikan diri. Mereka harus mengerahkan sepenuhnya kekuatan menara Yuxiang, dan memulai operasi pengepungan terhadap 3 penjaga utama yang bertarung dan bertarung. Xie Xiong, Yi Xiangqi khawatir bahwa Xiao Yu bukanlah lawan Li Mo Chen. Jangan khawatir tentang aku, orang yang tidak dikenal, tidak layak disebut. Xiao Yu melambaikan tangan dan membuat pandangan yang sama sekali tidak menganggap Li Mo Chen. Li Mo Chen sangat marah. Bunuh. Raungan itu meledak seperti guntur, dan puing-puing di sekitar gempa itu hancur, menunjukkan bahwa Li Mo Chen benar-benar marah pada Xiao Yu. Pertunjukan ini menyebabkan Lian Bier dan Tan Xiao di udara untuk sementara menghentikan pertarungan. Semua orang tahu bahwa Li Mo Chen gila, yaitu, awal dari hujan berdarah, dan bahkan ketika keenam kerabat tidak mengenalinya, tidak ada yang bisa menghentikannya, bahkan ahli pedang penjaga tidak dapat menghentikannya. Yi Xiangjun dan Yi Xiangchan, yang pergi dengan cepat, juga berhenti. Kedua wanita itu sedikit khawatir. Kau mati demi Lao Su. Li Mo Chen yang geram mengangkat pisau ajaib di tangannya, melompat, dan pedang tangan kosong itu jatuh dengan ganas ke Xiao Yu. Xiao Yu menyeringai dan berkata, biarkan kau tahu betapa kuatnya master telurku hari ini. Telur binatang guntur gila terlempar keluar olehnya. Oh, klik, tidak ada pemborosan kekuatan bertarung Xiao Yu, tetapi dia hanya menghancurkannya dengan kekuatan binatang guntur gila. Telur itu menghancurkan pisau ajaib dan mengeluarkan suara teredam. Binatang guntur gila itu bangkit kembali, dan pedang ajaib itu juga hancur berkeping-keping. Li Mo Chen yang katanya kuat hampir terlontar oleh kejutan itu, lengannya gemetar dan membuang gagang pisau, dan pria itu berbalik ke belakang, tampaknya kalah dalam satu serangan. Xiao Yu menopang telur tulang guntur gila di satu tangan, berdiri di atas batu yang pecah, dan mengangkat kepalanya dengan sangat keras. Aku adalah pengendali telur yang belum pernah ada sebelumnya. Aku bercinta. Yi Xiangyi menatapnya lurus. Yi Xiang berteriak, Xian Chan. Yi Xiangyi segera menutup mulutnya, tidak bisa menyalahkanku, dia orang mesum, bahkan ahli telur. Ayolah, rencana kita pendek. Yi Xiangyu melihat kemampuan Xiao Yu untuk menghadapi Li Mo Chen, dan menarik Yi Xiangyu menjauh dengan cepat. Xiao Yu perlahan mendongak ke arah Lian Bier dan Tan Xiao, yang terbang di udara. Binatang petir gila, kali ini kita akan membunuh. Satu tembakan gagal membunuh Li Mo Chen, yang membuat Xiao Yu sangat tidak puas dengan hasil ini, berpikir bahwa telur binatang guntur gila hampir dapat membunuh raksasa yang ditempa Dewa Basilisek hidup-hidup. Tentu saja, ada alasan untuk ini. Guntur-guntur yang asli masih cukup lama dari kelahirannya, tetapi setelah beberapa kali pertumbuhan, guntur-guntur telah mencapai masa kritis kelahirannya. Pada saat ini, jika ia meledakkan terlalu banyak kekuatan, itu akan memengaruhinya. Setelah lahir, mustahil untuk meledakkan kekuatan sepenuhnya. Lagi pula, saat ini, tidak ada yang mau membuat sedikit kesalahan. Selain itu, ia menyerap dasar-dasar dari 4 mutasi Warcraft utama dari Beastmaster Wang Chong. Dalam mutasi, seperti halnya orang yang berlatih, mudah untuk masuk ke dalam sihir, yaitu, ia sekarang telah mencapai titik jiwa ungu raksasa, dan melepaskan sedikit kekuatan, yang dapat mengalahkan para master di bawah setengah raksasa. Wah, kami tidak punya ketidakadilan denganmu, kamu, teriak Tan Xiao keras. Aku tidak peduli jika kamu punya dendam, aku hanya tahu bahwa kamu berkelahi di sini, menghancurkan ketenangan menara Yuxiang, dan bahkan mengganggu waktu yang tepat untuk menjemputku, yang membuatku sangat kesal. Xiao Yu dengan lembut menunjuk jarinya. Setelah mengambilnya, binatang gila guntur memantul dengan lembut di udara, lalu tiba-tiba menembak dan menangkap binatang gila guntur, dan tiba-tiba menghantam Tan Xiao. Telur binatang itu bersiul dan melesat keluar. Melihat bahwa tujuan Xiao Yu adalah Tan Xiao, maka Lian Bier berbalik dan melarikan diri. Ketika dia bertanya pada dirinya sendiri, dia hanya berjarak setengah pon dari Li Mo Chen, dan dia bahkan sedikit di belakang. Pengalaman Li Mo Chen membuatnya merasa takut dan menyelamatkan hidupnya terlebih dahulu. Lian Bier melarikan diri. Tan Xiao hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Di tanah ada pecahan pedang ajaib yang menyala, dan Tan Xiao panik di dalam hatinya. Telur binatang itu terlalu menakutkan. Dia sama sekali tidak memiliki ide untuk berkonfrontasi dan ingin menghindar. Bruce gelombang-gelombang. Dia baru saja bergerak, dan telur binatang itu langsung berbalik, masih menghadapnya, dan kecepatannya hampir 2 kali lipat. Ibuku, Tan Xiao tidak bisa tertawa kali ini.
Dia belum pernah mendengar tentang serangan yang dapat mengubah arah dan berakselerasi secara tiba-tiba. Tan Xiao, yang tidak bisa melarikan diri, hanya bisa memegang pedang ajaib itu erat-erat di kedua tangannya dan menyegelnya di depannya. Semangat juang seluruh tubuh didesak tanpa syarat. Pedang ajaib itu terangkat sedikit, dan maju dengan ujung bilahnya dekat dengan gagangnya. Kapan? Telur petir gila membanting pedang. Beberapa benda kecil yang pecah terbang keluar dan melintas di depan mata Tan Xiao. Cahaya listrik yang menyala-nyala juga menyebar dari atas, bekerja pada tubuh Tan Xiao melalui pedang ajaib itu, yang langsung membuat seluruh tubuhnya sakit dan nyeri luar biasa. Kesempatan, mata Xiao Yu memancarkan cahaya dingin. Versi yang ditingkatkan seperti listrik. Awan petir Tianyi. Ketika batas kecepatan dipamerkan, Xiao Yu seperti lampu listrik, dan ketika menyala, ia mencapai sisi kiri Tan Xiao, meninju tinjunya dan mengenai kepala Tan Xiao. Pada saat krisis hidup dan mati, Tan Xiao menggertakkan giginya dan menundukkan kepalanya dengan putus asa. Panggil, tinjunya menyapu kulit kepalanya. Jantung Tan Xiao baru saja mereda sesaat, dan telur binatang petir gila telah dengan sukarela mendarat di tangan kiri Xiao Yu. Ia mengambil telur binatang petir gila dan menghantamkannya ke Tan Xiao dengan keras. Serangan terus-menerus tidak memberi Tan Xiao waktu untuk bernapas. Meski begitu, Tan Xiao juga menunjukkan gaya seorang Master Super, dan masih punya waktu untuk menahan pedang ajaib itu. Bagaimana dengan kali ini, binatang petir gila di dalam telur binatang itu meluncurkan petir yang tampaknya lemah. Faktanya, itu sebanding dengan kekuatan jiwa putih superior Tong Tian. Bagaimanapun, binatang petir liar adalah jiwa ungu raksasa. Biarkan dirimu sedikit berbahaya, cukup lepaskan sedikit kekuatan, dan juga berikan pukulan yang menghancurkan. Oh, telur binatang itu menghancurkan pedang ajaib secara langsung dan menghantam wajah ini. Kematian sudah pasti, dan tidak ada mayat yang tertinggal. Ini adalah kekuatan telur binatang petir gila. Setelah membunuh Tan Xiao, mata Xiao Yu mulai mencari situasi di sekitarnya. Tiga tuan pelindung tidak lagi terlihat. Kedua saudara perempuan, Yi Xiangyi dan Yi Xiangyi, telah menghilang. Mereka masih kacau balau. Di sekitar pertempuran mereka, para Master Yu Xianglou bersembunyi dalam kegelapan, siap untuk mengambil tindakan kapan saja, dan memberi mereka aksi pemusnahan total. Pergi saja dan awasi lokasi Li Gang, penjaga pedang. Xiao Yu berpikir sejenak, lalu memutuskan arah yang akan dituju. Pertama-tama, menjaga Xuanzu adalah mantra sihir, dia tidak memahaminya. Aspek utama dari binatang pelindung adalah yang terjauh. Hanya pilih untuk menjaga kediaman pemilik pedang. Xiao Yu menopang telur binatang buas itu dengan satu tangan, mengerahkan kecepatannya, melesat ke arah penjaga tetap dari master pedang, kecepatannya sangat cepat. Dengan kecepatannya, Cyclonus melaju sekitar 100.000 meter, dan sosok Li Mochen muncul di mata Xiao Yu. Dapat dilihat bahwa Li Mochen benar-benar takut pada Xiao Yu, dan mati-matian berlari kembali. Mengambilnya sebagai target, Xiao Yu mengejarnya dengan liar. Sebelum mencapainya, sebuah lembah besar muncul di depannya. Ada rumah-rumah dan rumah-rumah yang dibangun di pegunungan, halaman yang dibangun di lembah-lembah, dan rumah-rumah yang dibangun di pegunungan tinggi. Di dalam, ada banyak sekali sosok yang bergerak, lebih banyak lagi ada sejumlah besar master yang berpatroli di udara. Tempat yang paling luar biasa adalah di tengah lembah, dengan pedang ajaib. Pedang ini tingginya ribuan meter. Gagangnya sendiri panjangnya hampir 200 meter. Pedang itu ditancapkan terbalik ke tanah. Entah sudah berapa tahun berlalu. Pedang raksasa super itu masih cemerlang dan berkilau, dan ujung pedangnya terlihat sangat tajam. Hanya pedang 1000 meter ini yang dapat disimpulkan bahwa tempat ini adalah kediaman penjaga pedang. Ada banyak rumor tentang pedang kilometer itu. Li Mochen melihat pedang 1000 meter itu seolah-olah telah menemukan rumah, dan bergegas dengan gila, sehingga Xiao Yu mengalami beberapa kesulitan untuk mengejar dari belakang. Bagaimanapun, Li Mochen adalah seorang master di tengah langit, dan dia sangat ingin berlari. Master yang baru saja memasuki kondisi umur panjang ini dapat dibandingkan, bagaimanapun juga, wilayahnya terlalu luas. Anehnya, sebelum Li Mochen bergegas ke lembah sekitar 10.000 meter, dia melihat teriakan tiba-tiba dari sisi barat daya dan sisi tenggara lembah. Kedua tim itu menari dengan pedang dan membawa kekuatan yang mengerikan, menyerbu ke lembah dengan panik. Di antara mereka, ada teriakan Warcraft yang tak terhitung jumlahnya.
Itu adalah master penjaga master binatang buas dan penjaga master misterius. Mereka benar-benar menerobos masuk ke kediaman pemilik pedang pelindung, dan sekaligus, membuat pemilik pedang pelindung benar-benar kacau. Xiao Yu sedikit linglung oleh pemandangan di depannya. Masuk akal bahwa bahkan jika mereka menjaga 3 master yang bertarung secara internal, jika orang-orang mereka ingin kembali dan menyesuaikan kekuatan mereka untuk saling menyerang, itu tidak akan secepat itu. Ada ratusan mil jauhnya dari tempat tinggal masing-masing. Bahkan jika mereka datang dengan kecepatan penuh, mereka paling banyak adalah alam umur panjang. Master Tongtian hampir tidak datang dengan kecepatan. Ada 5 atau 600 master di masing-masing dari mereka. Menghormati yang kuat, hanya dapat dijelaskan bahwa pemilik binatang pelindung dan pemilik misterius pelindung telah menempatkan master di dekat pemilik pedang pelindung sejak lama. Tentu saja, ada kemungkinan lain. Ini terkait dengan 2 wanita di Yuxianglou. Bagian dari rencana mereka, ribuan master masuk, dan pasukan pedang pelindung segera mengacau. Tidak hanya ada pemain tingkat tinggi, tetapi juga pemain tingkat rendah. Ada banyak orang kuat biasa, bahkan mereka yang belum mencapai level Raja Surgawi, dan ada banyak orang. Raungan, begitu Li Mo Chen tiba, dia melihat pemandangan ini. Dia sangat marah sehingga dia berteriak keras di langit, siulan kemarahan, dan gunung-gunung dalam jarak 100 mil berguncang. Kemarahan yang hebat muncul dari sekelilingnya. Mata Leng Yan menatap lebih dari 1000 master yang telah terbunuh. Li Mo Chen berteriak, dengarkan perintahku, serang semuanya, serang mereka, jangan tinggalkan seorang pun. Memang benar tidak ada yang boleh ditinggalkan, tetapi kalian tidak ditinggalkan. Suara Xiao Yu berkibar ke telinga Li Mo Chen dalam suara teriakan dan pembunuhan. Li Mo Chen yang marah hanyalah pilar spiritual banyak orang di kediaman utama pedang. Citranya begitu tinggi sehingga suara ini tiba-tiba melembutkannya. Kulit Li Mo Chen berbalik dan dia melihat ke belakang dan menatap Xiao Yu sekilas. Kamu, bagaimana kamu bisa menyusul? Omong kosong, Li Gang memintamu untuk membunuhku. Jika aku tidak membunuhmu, apakah kamu akan mengatakan bahwa aku bersedia? Xiao Yu memegang telur binatang buas gila itu ke arah Li Mo Chen dan menghancurkannya. Kali ini digunakan sebagai senjata tersembunyi atau sebagai palu. Dalam tindakan Xiao Yu, titik citra itu seperti memukul kepala manusia dengan batu bata. Bagaimanapun, dia sedikit sadar, tetapi telur binatang guntur gila itu memiliki waktu terbatas untuk digunakan, dan kekuatannya harus dikeluarkan sesegera mungkin. Begitu dia kehilangan binatang guntur gila itu, di hadapan guru tingkat menengah Li Mo Chen, dia benar-benar terpana. Dia sama sekali bukan lawan, jadi dia harus memanfaatkan waktu. Bergegas dengan kecepatan tercepat, satu telur ditembak jatuh. Pedang ajaib Li Mo Chen semuanya dihancurkan oleh telur binatang guntur gila ini, dan sekarang dadanya masih pingsan. Dia berani bertarung di sana, dan memilih untuk menghindar. Ayo, bunuh aku. Li Mo Chen meraung keras, dan pria itu mundur ke kiri dan belakang. Xiao Yu mengejar lurus. Kecepatan mereka berdua, satu dengan alam luar biasa, dengan cepat mundur, yang lain dengan kecepatan jauh melampaui alam yang sama untuk mengejar lebih dari satu, mereka menggelar lelucon berburu di udara. Banyak guru di kediaman penguasa pedang pelindung adalah orang kepercayaan Li Mo Chen. Ketika mereka melihat pertemuan Li Mo Chen, mereka bergegas ke langit dan datang untuk menyelamatkan. Sudah waktunya untuk membunuh. Xiao Yu berkata dalam hatinya. Inilah yang dia katakan kepada binatang guntur gila itu. Kemudian Xiao Yu mengangkat telur guntur-guntur ke udara. Booming, ada guncangan gemuruh. Ratusan baut petir kecil ditembakkan dari implosi binatang guntur gila itu, yang berpusat pada telur binatang itu dan menyebar ke segala arah, dengan area cakupan dalam jarak 1 kilometer. Yah, tiba-tiba, jeritan berlanjut. Para master dalam jarak 1 kilometer semuanya terbunuh oleh petir dan dibersihkan. Bahkan Li Mo Chen yang melarikan diri paling cepat pun diteriaki oleh puluhan lampu listrik, dan semua orang terpanggang. Rambut yang meledak, pakaian yang berantakan, dan kulit yang terbuka semuanya hitam dan bau panas. Xiao Yu menghantam udara, bahkan Li Mo Chen yang terluka parah tidak dapat melarikan diri dari hidupnya kali ini. Dia terkena telur binatang buas di dadanya, dan suara tulang dada yang patah terdengar. Dia juga menjerit dan jatuh dari ketinggian. Xiao Yu mengulurkan tangannya, dan telur binatang buas guntur gila itu jatuh kembali ke tangannya. Pembunuhan berskala besar seperti itu membuat semua orang merasa takut.
Mereka menghindari dewa pembunuh Xiao Yu dan melihatnya dari kejauhan. Xiao Yu mengambil telur binatang guntur gila itu dan melihat pedang raksasa kilometer itu pedang kilometer, simbol pedang pelindung. Pedang ini seperti Xiao Yu bagi kota suci, sudah menjadi pilar spiritual, juga simbol spiritual, sekali hilang, benar-benar seperti kota suci runtuh. Begitu pula dengan pedang pelindung. Pedang ini ditinggalkan oleh generasi pertama ahli pedang pelindung. Konon katanya banyak sekali misterinya. Itu adalah salah satu akar yang membuat ahli pedang pelindung dapat bertahan hidup di era kekacauan besar yang hancur di era kerajaan. Salah satu dari sekian banyak formasi mantra yang tertinggal. Begitu hancur, urat nadi ahli pedang pelindung akan hancur total. Hentikan dia, dia ingin menghancurkan Excalibur. Bertarunglah dengannya, semuanya bergegas. Orang-orang yang menjaga ahli pedang melihat tindakan Xiao Yu dan sangat marah. Mereka bergegas maju satu persatu, dan bahkan para ahli dari ahli binatang pelindung dan ahli misterius pelindung mengabaikan mereka, dan mereka bertarung dengan keras. Untuk sementara waktu, puluhan ribu ahli bergegas ke Xiao Yu dari segala arah. Semua orang berada dalam kondisi kemarahan dan kegilaan yang ekstrim. Guncangan kekuatan yang mereka tunjukkan menyebabkan gunung-gunung di sekitarnya retak dan tanah retak, dan kekuatan teror tampaknya terhubung di bawah kemarahan semacam itu. Sosok-sosok padat itu diangkat tinggi oleh pedang. Mereka akan bergabung untuk menghancurkan Xiao Yu. Jangan meremehkan mereka, banyak dari mereka adalah master tingkat atas. Di bawah sejumlah serangan seperti itu, bahkan setengah raksasa harus menghindari 3 poin. Bunuh pedang raksasa ini, kamu akan menyerap darah Jinling Jinchan dan tidurlah. Kata Xiao Yu. Thunderbolt segera berteriak bersorak. Tidak takut bahwa Xiao Yu dalam bahaya. Di tempat seperti itu, kecepatan Xiao Yu dan versi seni tanah yang ditingkatkan dipamerkan, dan dia bebas untuk datang dan pergi. Orang-orang ini tidak memiliki kesempatan untuk menemukan Xiao Yu, apalagi menyakitinya. Kalian semua ingat, Xiao Yu berkata, suaranya keras, mengguncang seluruh stasiun, sehingga semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Aku, tidak ada manusia kuno sebelumnya, tidak ada yang datang setelahnya. Pengendali telur pertama dalam sejarah akan menjadi hancurkan master pedang pelindung, hentikan aku, mati. Dia sengaja memanggil pengendali telur. Kekuatan tempur melonjak, semua berkumpul di lengan kiri Xiao Yu, tangan kirinya juga mengangkat telur binatang guntur gila, dan melemparkannya tiba-tiba ke pedang raksasa. Dipaksa untuk memacu, telur petir melesat keluar dengan kecepatan super tinggi. Kecepatannya terlalu cepat, dan percikan terang Mars meletus dalam gesekan dengan udara, seolah-olah keluar dalam api. Tepat di depannya adalah penjaga pedang besar, yang juga diblokir oleh 7 atau 800 ahli. Mereka meraung dan menyerang, mencoba menghancurkan telur binatang buas. Raungan, mengetahui bahwa tidak perlu melanjutkan perang, binatang guntur gila itu tiba-tiba bergetar, meletus hampir 1/10 dari kekuatannya, dan lapisan cahaya elektrooptik muncul di permukaan cangkang telur. 1/10 dari kekuatan jiwa ungu raksasa, yang dapat membunuh setengah dari pembangkit tenaga puncak raksasa. Mereka yang belum menemui rintangan, paksaan yang kuat menindas semua master di depan mereka menyembur keluar satu persatu, seolah-olah mereka berpura-pura, lebih dari 10 meter jauhnya dari telur binatang buas, mereka berbalik ke segala arah. Terbang keluar. Dengan cara ini, di tengah keterkejutan semua orang, binatang guntur gila itu membombardir secara langsung dan tak terhentikan pada tubuh pedang dari pedang raksasa kilometer. Boom! Cahaya listrik yang menutupi permukaan telur binatang buas itu juga tersebar sekaligus, menutupi seluruh kilometer pedang raksasa. Posisi yang hancur dihancurkan oleh telur binatang buas itu. Di bawah cahaya itu, pedang raksasa kilometer itu segera berubah menjadi pecahan-pecahan yang tak terhitung jumlahnya, terbang ke atas dan ke bawah, tidak peduli siapa di antara 3 tuan yang menjaga ketiga tuan itu, semuanya melesat keluar. Untuk sementara waktu, berteriak lagi dan lagi. Pecahan-pecahan ribuan ribu pedang raksasa yang terfragmentasi hampir sebanyak 10.000, menyapu lembah oleh banyak tuan, dan membunuh mereka semua. Mereka yang mengelilingi Xiao Yu adalah sasaran serangan itu. Xiao Yu melayang maju dengan mudah. Setelah menghancurkan pedang 1000 meter itu, binatang guntur gila itu kembali ke cincin ruang angkasa Xiao Yu. Secara alami menyerap darah kodok emas sejati dan tertidur. Xiao Yu tidak berhenti dan langsung pergi ke aula harta karun master pedang pelindung. Ketika dia datang ke sini, matanya menutupi 50.000 meter.
Hal pertama yang dia lakukan adalah mencari aula harta karun, yang pasti memiliki harta karun yang menjaga Master Pedang. Karena Anda ada di sini, Anda tidak boleh melewatkannya. Paviliun harta karun terletak di sebuah gua gunung tinggi di barat daya kediaman utama Pedang Pelindung. Gunung yang tingginya 6 atau 7 km itu terletak di dalam pemukiman. Gunung itu termasuk gunung di lembah. Gunung di atasnya seperti awan dan bertanggung jawab untuk melindungi aula harta karun. Dan aula harta karun itu ada di dalam gunung. Setelah Xiao Yu tiba, ia langsung menggunakan teknik gerabah versi yang ditingkatkan. Alih-alih khawatir dikejar dan dibunuh, ia menyelinap ke bawah tanah dan segera mencapai pusat lereng gunung. Di dalam gunung, itu bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mempesona. Senjata-senjata dewa seperti pisau, pedang, dan tombak, termasuk prajurit sihir tingkat surgawi, ada beberapa senjata tingkat raja perang, dan beberapa baju besi dan sejenisnya. Lalu ada beberapa barang langka, seperti yang terbuat dari tombak hantu bermutu tinggi, serta batu cincin yang dapat menjaga ketenangan pikiran selama kultivasi, agar tidak masuk ke dalam sihir, dan ada banyak bunga eksotis yang matang. Yang paling banyak adalah gulungan. Ada gulungan mantra, gulungan keterampilan bertarung, gulungan yang tak terhitung jumlahnya dari berbagai jenis, dan semuanya tersusun rapat di seluruh perut gunung, yang dapat dikatakan berisi banyak hal baik. Dengan begitu banyak koleksi, Anda juga dapat membayangkan betapa kayanya hal-hal yang melindungi pembuluh darah Master Pedang. Xiao Yu secara alami menerima semuanya. Selain harta yang tak terhitung jumlahnya yang telah dibantai dan dijarah di sekitar Gunung Tianwang sebelumnya, keduanya disatukan dan ditugaskan kepada para penguasa kota suci, dan hampir semua orang dapat dipersenjatai. Di dalam gunung, Xiao Yu muncul dari tanah. Cuk, ada getaran dari cincin luar angkasa. Xiao Yu melihat bahwa yang bergetar itu adalah jubah petir, cincin petir, sepatu bot petir, dan 3 seri pakaian petir. Wow, benda-benda yang menyebabkannya juga terbebas dari tumpukan benda, memancarkan kecemerlangan ungu samar, terbang di udara, memancarkan gelombang energi samar. Itu adalah ikat kepala, sekilas tampak seperti cincin ungu. Ikat kepala petir. Xiao Yu bersuka cita, pakaian petir di tangannya sudah memiliki 3 potong. Selain itu, ikat kepala petir juga dapat dianggap sebagai setengah set pakaian petir. Ini adalah pakaian petir tingkat super, yang dapat ditambahkan ke tubuh dengan menambahkan setengahnya. Hampir 2 atau 3 kali lipat efektivitas tempur. Xiao Yu meraih ikat kepala petir dan berkata pada dirinya sendiri, jika jangkrik raksasa mengenakan pakaian thriller setengah 3, apakah kekuatan tempurnya hampir tidak dapat bersaing dengan penguasa jiwa emas. Satu-satunya yang disayangkan adalah Xiao Yu pernah menggunakan identitas Lei Tianze, dan potongan-potongan pakaian petir yang digunakannya. Jika digunakan oleh para raksasa, itu akan menjadi masalah kecil. Diperlukan untuk menyerahkan identitas Lei Tianze, seperti pemenggalan kepala. Lei Tianze menangkap setengah dari set guntur. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yu tidak dapat mengendalikan sebanyak itu. Dia melihat tumpukan barang-barang di sekitarnya, mengeluarkan 5 cincin ruang angkasa, meletakkannya di jarinya, dan kemudian mengobrak-abrik barang-barang ini dengan panik. Pada saat yang sama, orang-orang yang menjaga paviliun harta karun memulai perang. Para master dari Guardian Beastmaster dan Guardian Mystical Master bukanlah orang bodoh, tentu saja mereka tahu bahwa mereka perlu menjarah peti harta karun, dan banyak master telah terbunuh oleh runtuhnya ribuan pedang raksasa, sehingga keuntungan mereka menjadi jelas, dan mereka mulai menghadapi di sini. Serangan ganas diluncurkan. Mata Xiao Yu selalu memperhatikan dunia luar. Awalnya, Xiao Yu berpikir bahwa sebelum dia mengenali Yi Xiang Yu sebagai dunia manusia, akan butuh waktu untuk mengatakan bahwa bahkan jika ada setengah raksasa di wilayah iblis, itu salah, tetapi lihat sekarang, itu benar. Lokasi utama Guardian Sword telah menjadi seperti ini, dan masih belum ada setengah raksasa, itu hanya menunjukkan bahwa tidak ada setengah raksasa di pembuluh darah Guardian Sword Master. Bahkan Master Jiwa Putih teratas hanya memiliki 2 orang. Master Jiwa Putih tingkat atas Tongtian yang menjaga Master Binatang Buas dan menjaga Master Mystical sedang membunuhnya. Kecepatan Xiao Yu dalam meraih harta karun juga telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Harta karun yang tak terhitung jumlahnya langka, tidak peduli apa, bahkan senjata sihir tingkat surgawi tidak dilepaskan, semuanya termasuk dalam cincin ruang angkasa. 5 cincin ruang angkasa penuh. Sejak itu,
Xiaoyu memiliki hampir 13 cincin ruang angkasa secara total. Ke-13 cincin ruang angkasa ini merampok yang lain. Banyak dari mereka yang sangat besar. Dapat dibayangkan bahwa ke-13 cincin ruang angkasa ini akan membawa perubahan besar bagi kota suci. Melihat perut gunung yang kosong, bahkan batu psionik tidak tersisa, itu benar-benar menjarah. Xiaoyu jatuh ke tanah dengan puas. Diam-diam pergi. Ketika dia keluar, dia melihat bahwa para penguasa Menara Yuxiang telah datang ke sini. Jumlahnya tidak banyak, tetapi mereka semua adalah elit. Mereka mengepung penguasa pedang pelindung dan tidak melancarkan serangan, tetapi menunggu di dalam. Ketika pembunuhan selesai, mereka akan menyerbu masuk dan mengepung. Dengan cara ini, penjaga penguasa pedang itu hancur. Pertemuan dengan penguasa pedang pelindung juga tidak diragukan lagi, menunjukkan bahwa pertemuan dengan penguasa binatang pelindung dan penguasa Xuanzu ditakdirkan untuk sepenuhnya dibersihkan dari wilayah iblis. Xiaoyu pergi dari sini, dia datang ke puncak gunung dan melihat sekeliling. Ada sedikit kekacauan di seluruh wilayah iblis. Tidak hanya perwalian antara tiga tuan dan Menara Yuxiang, tetapi juga beberapa tuan yang datang ke sini untuk mencari harta karun dan mencari terobosan juga ikut campur. Ini bukan karena mereka termasuk dalam kekuatan itu, tetapi pembunuhan itu ditakdirkan untuk diambil. Membunuh, meninggalkan beberapa hal baik, secara alami akan menyebabkan penjarahan, hasilnya dapat dibayangkan. Wilayah raja untuk sementara waktu dalam keadaan kekacauan yang ekstrim. Xiaoyu berpikir sejenak, dan memutuskan untuk pergi melindungi kediaman Xuanzu. Karena ini adalah perang yang didasarkan pada mantra, Anda dapat menyaksikan perang dan memperdalam pemahaman Anda tentang berbagai mantra. Jika Anda menghadapinya nanti, Anda tidak akan terkejut. Setelah terbang lebih dari 30 mil, Xiaoyu merasakan guntur dewa setengah dewa di dantian bergetar. Getaran yang sangat kuat, Xiaoyu segera berhenti dan dapat menyebabkan perubahan seperti itu pada guntur dewa setengah dewa. Dalam ingatannya, tampaknya belum, bahkan lautan guntur emas di domain guntur asli masih jauh dari cukup. Kesempatan untuk Demigod Thunder, begitu ide ini muncul di benak Xiaoyu, sulit bagi Xiaoyu untuk menyingkirkan ide ini garis bawah dan. Getaran yang begitu dahsyat membuat Xiaoyu merasa bahwa dia mungkin memiliki dua perjalanan terpenting dalam hidupnya di wilayah Raja Iblis ini. Satu adalah tubuh ilahi tertinggi, yang lainnya adalah Demigod Thunder. Keduanya adalah apa yang paling diinginkan Xiaoyu dan yang paling sulit dicapai. Mereka juga saling melengkapi. Demigod Thunder mencapai guntur langit dan bumi. Itu harus memiliki tubuh dewa tertinggi yang agung untuk dapat memilikinya. Jika tidak, bahkan jika Xiaoyu dapat membuat dewa guntur menjadi guntur langit dan bumi, tubuhnya tidak dapat menanggung. Dengan tambang langit dan bumi, itu berarti bahwa itu benar-benar tak terkalahkan. Bahkan jika seseorang mendapatkan hati kaisar dan mencapai puncak raksasa, itu mungkin bukan lawan dari dewa guntur yang kuat dan sangat kuat yang dikendalikan oleh Xiaoyu. Jika Anda menginginkan tambang langit dan bumi, Anda harus memiliki tubuh dewa tertinggi. Keduanya tampaknya memiliki kesempatan di wilayah iblis ini. King Kong God Tree dan Unpredictable Lightning Power. Xiaoyu segera tenang dan menenangkan suasana hati yang tidak nyaman yang disebabkan oleh turbulensi tiba-tiba dari turbulensi guntur dewa. Dia dengan mudah cocok dengan langit dan bumi. Seluruh orang memasuki keadaan bersih dan bebas debu. Xiaoyu tidak memiliki sedikit pun pengekangan pada dewa guntur, dan membiarkannya merasakan tempat yang menyebabkannya bergetar, dan melihat bahwa dewa guntur samar-samar berputar di dantian. Secara alamiah mustahil untuk meninggalkan dantian, tetapi untuk berputar di dantian dan menunjuk ke timur laut. Xiaoyu bergegas ke timur laut. Kecepatan terbangnya sangat cepat, tetapi perhatian utamanya adalah apakah arah yang dipandu oleh Demigod Thunder akan salah. Ketika terbang keluar sejauh lebih dari 100 mil, hati Xiaoyu yang selalu terbuka muncul dengan sosok Yulan Ruo. Jika anggrek dalam gaun putih dan gaun putih tampaknya adalah peri, ia juga terbang ke arah yang dituju Xiaoyu, dan keduanya bertemu satu sama lain dalam waktu setengah menit. "Mengapa kamu di sini? Khawatir tentangku?" Xiaoyu bertanya. Tanpa pihak ketiga, Xiaoyu berbicara tanpa rasa bersalah. Keduanya tampaknya diam-diam. Yulan Ruo juga bisa jujur dengan Xiaoyu, mengatakan, "Setelan Phoenixku mengarahkanku ke tempat di depan, sepertinya ada sesuatu di sana. Petir dewa setengah dewaku juga mengarahkanku ke tempat di mana aku bisa membuat mereka bereaksi."
Kemungkinan besar kuburan iblis telah terbuka. Xiao Yu berkata sambil terbang ke depan, dan keduanya berjalan berdampingan. Bagaimana dengan kecantikan? Petik 2. Yan Meiren. Apakah dia cantik? Yulan bertanya apakah dia tidak menjawab. Xiao Yu berkata tentu saja, apakah kamu masih perlu bertanya? Kecantikan langka di 3 alam. Yulan Ruo berkata, apakah kamu melihatnya? Haha, aku sudah mulai mengambil tindakan. Aku ingin menjatuhkannya, kata Xiao Yu dengan penuh semangat, berpikir bahwa proses pertemuan Qing Yanxuan dan Yan Lingwu di awal benar-benar penuh dengan antisipasi. Setelah mendorong kecantikan yang cantik ini, itu adalah mentalitas yang cukup memuaskan. Kegembiraannya terwujud tanpa malu-malu. Adegan ini jatuh di mata Yulan Ruo, dan air asam keluar dari hati Fang Xin, dan gigi asamnya semua hilang. Terutama ketika Xiao Yu bersemangat, dia berkata, apakah dia cantik? Kamu cantik, tiba-tiba bertanya, Xiao Yu belum menjawab, dan jawabannya datang dari alam bawah sadar. Tetapi setelah selesai berbicara, Xiao Yu tiba-tiba gemetar dan berkata, kalian semua cantik. Aku tahu jawabanmu, cekikikan. Yulan Ruo mengeluarkan serangkaian tawa ceria, berubah menjadi peri putih dan terbang ke depan. Xiao Yu menatap senyumnya dari lubuk hatinya. Aku terbang keluar untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di belakangmu. Jika Yulan melihat ke belakang, Xiao Yu masih berdiri dengan bodoh, seperti seorang gadis kecil, dan melambaikan tangan, tidak, pergilah. Xiao Yu kemudian tersadar dan segera menyusul. Kejar aku dan berikan kau kesenangan yang tak terduga, Yulan Ruo tertawa dan terbang ke depan. Kegembiraan yang tak terduga, Xiao Yu menantikannya, dan segera memulai. Keduanya memiliki perasaan khusus. Mereka tidak perlu mengunci tempat dengan sengaja, mengetahui ke arah mana mereka terbang, jadi mereka tidak memiliki absen, jadi mereka terbang ke depan. Kesenjangan alam mereka sangat kecil. Gelar adalah keuntungan Xiao Yu. Setelah pengembangan penuh, itu gagal memperpendek gelar kedua orang itu pada saat pertama, itu hanya pengurangan kecil. Yulan Ruo, yang memiliki atribut angin dan menerima misteri prasasti suci angin, untuk gelar sublimasi yang dibawa oleh Phoenix Extermination Set, benar-benar telah mencapai prestasi luar biasa dalam hal gelar. Keduanya terbang penuh. Sekitar 3 menit kemudian, mereka telah keluar sejauh 30 hingga 40 mil, dan jarak antara satu sama lain juga telah dipersingkat menjadi sekitar 10 meter. Sebuah tempat besar seperti tirai air muncul di depan mereka. Memutar seperti gelombang air, hanya 3 meter di atas tanah. Dekat dengan tempat ini, Xiao Yu jelas merasakan guntur dewa setengah dewa itu bergejolak, dan tampaknya menarik Xiao Yu ke dalamnya. Set Phoenix milik Yulan Ruo juga memancarkan lingkaran cahaya samar. Pola Phoenix yang digambar di atasnya tampaknya dibangkitkan, dan suara mendesis yang jelas dikeluarkan. Formasi mantra yang dalam sekali. Yulan Ruo berdiri di depannya, berseru. Formasi mantra, bukankah ini dunia luar angkasa kecil? Xiao Yu mendekat. Yulan Ruo berkata, ini adalah dunia luar angkasa kecil, tetapi mengandung formasi mantra yang sangat dalam. Dalam pengertian saya, formasi mantra ini lebih halus daripada monumen asli angin dan residu api. Pemahaman dalam prasasti itu tidak jauh lebih buruk. Formasi mantra ini telah diintegrasikan ke dalam dunia luar angkasa kecil dan telah menjadi bagian dari dunia luar angkasa kecil. Sedikit mengerang, Xiao Yu berkata, jika itu benar, ini adalah kuburan iblis. Itulah formasi mantra yang memungkinkannya bergerak terus-menerus, tidak terpaku pada suatu tempat. Seharusnya begitu, karena itulah formasi mantra berbasis angin. Jika aku punya kesempatan, aku harus memahaminya. Nada bicara Yulan Ruo sedikit bersemangat. Dia bisa mengatakan bahwa dia telah menguasai sebagian besar mantra sihir di monumen suci angin. Jika kamu bisa menguasai mantra angin ajaib ini, itu akan sangat membantu Yulan Ruo. Xiao Yu berkata, kita juga masuk. Kamu tidak ingin tahu kejutan yang kuberikan padamu. Yulan Ruo berkata, memberikan dirimu kepadaku adalah kejutan, kalau tidak, itu sulit, goda Xiao Yu. Wajah Yulan yang tak bernoda menunjukkan rona merah yang mempesona, dan menatap Xiao Yu dengan segala sopan santun. Aku memberikanmu kepadamu, apakah kamu menginginkannya? Gaya yang mengharukan dan kata-kata yang menggoda membuat detak jantung Xiao Yu tiba-tiba bertambah cepat. Dia tiba-tiba merasakan mulutnya kering, dan dorongan yang kuat meletus di dalam hatinya. Dia membuka mulutnya untuk berbicara.
Jangan menggodamu, ini adalah kegembiraan yang tak terduga untukmu. Jika Yulan tiba-tiba mencapainya, kedua wajah itu hanya berjarak beberapa sentimeter, dan napas masing-masing dapat disemprotkan ke wajah yang lain. Wajahnya, sehingga Xiao Yu dapat melihat Yulan Ruona kulitnya yang halus, wajahnya yang menyentuh, detak jantungnya bertambah cepat untuk sementara waktu, dan pada saat yang sama Anda mendengar detak jantung Yu Ruo, kamu juga tampan, aku pikir kamu adalah pria paling tampan yang pernah kutemui. Setelah berbicara, Yulan Ruo melesat ke dunia kecil di luar angkasa. Aroma kecantikannya masih ada di sana, Qianying melintas ke dalamnya, hati Xiao Yu melahirkan perasaan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah Yulan Ruo juga menyentuh tabu. Butuh waktu lama bagi Xiao Yu untuk menarik napas dan berbisik pada dirinya sendiri, ini mengerikan. Xiao Yu juga melangkah masuk. Pemakaman iblis, yang disebut kuburan, sebenarnya adalah dunia ruang kecil yang sangat besar, dan juga merupakan tanah harta karun yang ditinggalkan oleh iblis untuk kemunculannya kembali. Selain itu, iblis dulunya adalah penyihir abadi di bidang kutukan. Dengan bantuan formasi mantra, berbagai bunga aneh dan hal-hal lain di dunia kecil telah mengalami perkembangan 2 hingga 3 juta tahun. Telah ada perubahan besar di sini. Begitu Anda memasukinya, Anda akan menemukan bahwa sihir neraka 3 hingga 4 kali lebih kuat daripada yang disebut tempat-tempat tebal di luar dunia. Kuncinya adalah kemurnian dan kemurnian sihir neraka di sini memabukkan. Adalah tempat untuk berkultivasi. Tempat yang Anda lihat adalah rumput yang tidak dapat dilihat sekilas, gunung yang terus-menerus, dan bahkan laut yang tidak dapat dilihat dari jarak dekat. Angin laut bertiup, burung dan binatang terbang, bercampur dengan sedikit bau gas, langit biru, dihiasi awan putih, tidak mengandung jejak kotoran, ada beberapa World of Warcraft langka di rumput hijau. Hanya sekilas, Xiao Yu tampak sedikit linglung. Dunia luar angkasa yang besar. Xiao Yu berkata tanpa sadar, karena di sini dan kota suci dunia luar angkasa yang besar, pada pandangan pertama, hampir tidak ada perbedaan, dan kemudian saya merasa dengan hati-hati untuk mengetahui bahwa ini hanyalah dunia luar angkasa yang kecil. Anggrek yang maju melayang di atas lautan. Jika Dewi datang dengan pakaian putih, setelan penghancur Phoenix telah menyatu dengan sendirinya, rambut hitam menari liar di angin, gaunnya berburu, matanya tertutup, dan tubuhnya terbang dengan simbol mantra yang tak terhitung jumlahnya. Simbol mantra tampaknya cocok dengan langit dan bumi. Setelan, pemadam Phoenix menyatu dan berubah menjadi kalung yang mempesona dan menawan, seolah-olah dua burung Phoenix terhubung satu sama lain, tampak sangat megah. Pada saat ini, kalung itu berkedip dengan lingkaran cahaya samar, dan sedikit lingkaran cahaya beredar, dan secara bertahap sosok Phoenix besar muncul di belakang Yulan Ruo. Sosok Phoenix itu berwarna merah darah, menunjukkan kekerasan, berdarah, kejam, dan kebalikan dari temperamen Yulan Ruo. Set pemusnahan Phoenix sendiri diciptakan untuk pembantaian Phoenix. Melihat bahwa Yulan sedang mencerahkan, Xiao Yu tidak peduli. Dia terbang ke langit, berdiri di ketinggian sekitar 30.000 hingga 40.000 meter, dan melihat sekeliling. Laut, rumput, gunung. Ini benar-benar besar. Ini lebih besar dari ruang kecil biasa. Saya tidak tahu berapa kali. Dengan bimbingan Demigod Thunder, Xiao Yu terutama memfokuskan matanya ke pusat laut, di mana ada pulau besar yang kacau seperti kota yang kacau, dan itulah yang menyebabkan getaran Demigod Thunder bergetar di atas pulau besar itu. Ada cahaya dan kilauan berkabut, seolah-olah ada misteri tak terbatas di dalamnya, yang menarik perhatian Xiao Yu. Pada saat yang sama, ia juga melihat beberapa sosok masuk, menembus cahaya dan bayangan berkabut, dan menghilang. Tidak ada jejaknya, jelas ada juga pengaturan seperti mantra perisai. Super Smash Bros. Ultimate, pembukaan makam iblis yang tiba-tiba itu tentu saja menarik banyak orang. Mengenai berapa banyak orang yang telah memasukinya, sulit untuk dikatakan. Xiao Yu menatap Yulan Ruo. Dia berada dalam masa yang sangat kritis. Simbol mantra itu menjulang, terkadang menyatu dengan tubuhnya, dan terkadang tersebar. Tampaknya rusak. Itu menunjukkan bahwa pemahaman Yulan Ruo telah mencapai tempat yang sangat penting. Melihat ini, Xiao Yu juga duduk di dekat permukaan laut. Dia mengeluarkan dedaunan dan berlatih dengan tenang. Udara di sini sangat jernih, dan roh neraka luar biasa kuat. Berkultivasi di sini adalah suguhan tersendiri. Ketika Xiao Yu benar-benar ingin berlatih meditasi, ia menemukan bahwa ia tidak dapat benar-benar berkonsentrasi.
Pikirannya selalu di pintu masuk, wajah Yulan Ruo yang menyentuh dan kata-kata yang selalu membuat Anda berpikir tentang beberapa makna yang diperluas membuatnya tidak mungkin baginya untuk tenang untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Xiao Yu menatap Ruo-Ruo dari Dewi Ruo, dan menghela nafas. Tidak lagi berlatih, berbaring di laut, menatap Yulan Ruo yang mengambang di udara, ia tidak dapat menahan diri untuk mengingat bahwa ketika keduanya bertemu dan menjadi musuh, ia pernah bersumpah untuk meniduri Yulan Ruo 100 kali. Saya tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mengalami hari seperti itu. Banyak kali dalam hidup tidak dapat diprediksi. Hal yang tidak diketahui ini telah mengisi banyak orang dengan minat pada banyak eksplorasi yang tidak diketahui. Mendesis. Dalam meditasi, Feng Ming menyela pikiran Xiao Yu. Saya melihat bahwa simbol-simbol mantra yang mengelilingi Lan Lan Ruo semuanya tumpang tindih, dan mereka bergabung satu sama lain dalam suatu cahaya aneh, mengembun menjadi burung phoenix, dan mengelilingi Lan Lan Ruo. Feng Ming memacu ombak ke langit. Dunia tampaknya bersorak atas keberhasilan Yulan Ruo. Yulan Ruo membuka matanya yang gelap, mata Chan Ruo yang indah penuh dengan kegembiraan, dan ada senyum yang tak tertahankan di wajahnya. Dia menyadari bahwa banyak, cantik, panennya tidak sedikit. Xiao Yu tertawa. Yulan, yang berada di tengah kegembiraan, memiliki senyum yang cerah dan cantik, dan Xiao Yu merasa tenang, seolah-olah ada sesuatu yang bahagia. Dia berkata, apakah kamu tidak memanggilku cantik? Mengapa itu cantik? Aneh sekali. Hei, oke, aku akan memanggilmu Yumei setelah itu. Xiao Yu mengerjap padanya. Sepertinya aku tidak melihat Xiao Yu menggoda. Yulan Ruo berkata, jangan panggil aku Yumei, seperti aku Yan Mei mu, seperti Ruo Mei. Bagus, jangan panggil aku seperti ini ketika ada orang luar. Kalau tidak, aku akan mengabaikanmu di masa depan. Ekspresi aneh yang muncul di wajah Yulan Ruo bukanlah rasa. Xiao Yu berteriak diam-diam, selesai, aku benar-benar ingin dirayu oleh Yulan Ruo, wanita ini sengaja. Melihat demensia pria itu, Yulan tersenyum puas, dan berkata, kutu buku, pergi, ayo pergi ke inti kuburan iblis, seharusnya ada banyak hal yang tidak kita duga. Bagaimana kamu tahu? Xiao Yu terbang bersamanya, berjuang untuk menekan gejolak di hatinya. Sederhana, aku baru saja mendapatkan mantra kutukan di sini. Jika kamu menyebutkannya, kamu tidak dapat mengatakan kegembiraannya. Kurasa mulai sekarang, aku adalah kutukan dan seni bela diri yang sebenarnya. Kutukan dan seni bela diri yang sebenarnya. Hati Xiao Yu tergerak dan berkata, kamu tidak bermaksud mengatakan bahwa mantra yang dipelajari di batu suci angin di awal tidak lengkap, tetapi telah ditambahkan di sini untuk melengkapi sistem mantra angin yang lengkap, yang menjadi milikmu secara pribadi. Ini belum pernah terjadi sebelumnya, mantra sihir yang unik. Kenali aku, kutu buku, kata Yulan Ruo dengan gembira. Xiao Yu akhirnya mengerti mengapa Yulan yang tenang dan acuh tak acuh begitu bersemangat, dan bahkan berbicara sedikit dengan berani, tanpa alasan. Jika Yulan akhirnya mencapai kejayaannya sendiri, di masa depan, dia akan mencapai kutukan sejati dan seni bela diri yang belum pernah terjadi sebelumnya. Raksasa, dengarkan saja suara Yulan Ruo yang masih sedikit gemetar, saya berani menyimpulkan bahwa apa yang disebut kuburan iblis ini dibangun dengan misteri 9 monumen suci. 9 monumen suci menyerap misteri langit dan bumi, dan mempersingkat waktu untuk budidaya pemberontakan terakhir yang secara alami terjadi di langit dan bumi. Sudah lebih dari 100.000 tahun, tetapi kuburan iblis ini telah ada selama lebih dari 2 juta tahun. 9 monumen suci dirakit, Xiao Yu berkata. Tidak terlalu dibesar-besarkan, tetapi menggabungkan misteri kutukan angin di sini dan misteri kutukan prasasti suci angin memang telah membentuk misteri kultivasi yang lengkap. Yulan Ruo berkata, jika kamu menghadapi musuh, aku biarkan kamu melihat kekuatan mantraku. Xiao Yu tertawa, aku menantikannya. Keduanya berkata bahwa tawa telah datang di depan pulau besar. Berdiri di dekatnya, Anda dapat melihat bahwa pulau itu diselimuti oleh cahaya dan bayangan berkabut, dan cahaya dan bayangan itu dihiasi dengan matahari, bulan, dan bintang-bintang, seolah-olah membentuk seluruh dunia. Xiao Yu menyaksikan matahari, bulan, dan bintang-bintang bepergian, dan sedikit wawasan muncul. Waktu tegak, topeng di depanku seperti misteri waktu. Sudah lama sejak aku tersentuh oleh Xiao Yu. Kurasa aku perlu melihatnya, kata Xiao Yu. Yulan Ruo berkata, santailah dan sadarlah, aku akan melindungimu. Dia tampak seperti gadis kecil,
dia benar-benar bebas dari pikiran dan tubuh, dia sama sekali tidak menyembunyikan hatinya, dia bisa dikatakan sangat menawan. Xiaoyu mengangguk dengan berat. Dia juga berdiri di tempat, menatap topeng yang dihiasi oleh matahari, bulan, dan bintang. Pemberontakan waktu sulit untuk tumbuh setelah disadari sejak lama. Kemudian, menggabungkan pemberontakan ruang dan pemberontakan kekuatan untuk membentuk teknik bertarung yang sepenuhnya tak terkalahkan, juga sulit untuk tumbuh. Sekarang pada pandangan pertama saat ini, Xiaoyu merasa bahwa ini adalah misteri yang dapat membuatnya lebih maju dalam waktu dan tegak, dan dapat meningkatkan kekuatan pengetahuannya yang tak ada habisnya. Xiaoyu benar-benar melepaskan dirinya, tanpa belenggu apapun, dan mengabdikan dirinya pada topeng waktu ini, tanpa hubungan apapun dengan dunia luar. Ketika dia pertama kali memasukinya, Xiaoyu segera merasakan perubahan waktu dan ruang. Waktu tampaknya berjalan mundur dengan kecepatan yang tak terbayangkan, dan perubahan matahari, bulan, dan bintang-bintang secara bertahap berubah menjadi napas yang sunyi dan sepi. Waktu tampaknya kembali ke akhir era Rilem. Perasaan perubahan waktu sedikit berbeda dari keheningan waktu Xiaoyu. Itu mundur, bukan maju. Xiaoyu telah memikirkan hal ini ketika dia pertama kali menyadari pemberontakan waktu. Kali ini dia menyadarinya lagi, seolah-olah dia berada di Kekaisaran Tianluo dari Kekaisaran Tianluo 7 atau 8 tahun yang lalu ketika dia menyadari pemberontakan waktu lagi. Hatinya tersentuh. Mingwu naik ke hatiku. Sedikit misteri perlahan mengalir di dalam hatinya, dia menyadari sedikit. Anggrek luar, jika Anda melihat seluruh tubuh Xiaoyu, matahari, bulan, dan bintang muncul pada polanya, dan misteri di atas topeng waktu sebenarnya sama, satu-satunya perbedaan adalah yang besar. Roda waktu muncul dari kepala Xiaoyu. Roda cahaya waktu memiliki skala waktu di atasnya, dengan bintang-bintang bertitik, dan sangat luar biasa. Dengan pemahaman Xiaoyu, dia secara bertahap menemukan bahwa matahari dan bulan yang mengambang secara bertahap mulai menembus dan jatuh pada roda cahaya waktu. Sekitar 5 meter dari Xiaoyu, Yulan menatapnya dengan obsesif, dan ada perasaan kembali ke masa lalu. Dalam benaknya, proses bertemu dan bertemu satu sama lain secara tak terduga muncul, berpikir untuk mati-matian mencoba membunuhnya. Pada saat Kaisar Tianluo, dia bahkan menggunakan metode rahasia untuk mengendalikan telapak tangan Xiaoyu dan membelai pinggulnya, sehingga bingung salah paham, dia merasa bahwa tempat di mana pinggulnya dibelai tampaknya sedikit panas. Tanpa sadar Yulan Ruo maju ke depan. Ketika dia berada 3 meter dari Xiaoyu, ada saat ketika dia benar-benar kembali ke 8 tahun yang lalu. Dia benar-benar melangkah ke dalam siklus waktu. Keindahan yang tak terlukiskan. Jika Yulan menatap Xiaoyu, dia melihat kebenciannya pada dirinya sendiri, kemarahannya pada dirinya sendiri, dan ejekan yang disengaja padanya kemudian, memanfaatkannya sebagai balas dendam. Ada adegan hidup dan mati, dan kemudian pemahaman diam-diam yang tak terlukiskan itu, kedutan di hati masing-masing. Dia menatap Xiaoyu sebentar, wajah yang tidak begitu tampan, tetapi dia sangat menawan, membuatnya sulit untuk melepaskan diri untuk sementara waktu. Dia gila, tersentak, matahari, bulan, dan bintang-bintang di sekitar Xiaoyu semuanya tenggelam ke dalam roda cahaya waktu. Bintang-bintang ini bergabung dengan bintang-bintang asli, membuat pola matahari, bulan, dan bintang pada roda cahaya waktu tampak nyata. Roda cahaya waktu menghilang. Xiaoyu membuka sepasang mata yang cerah, yang persis berlawanan dengan Yulan Ruo. Ah, kamu sudah selesai, ayo masuk. Yulan Ruo tiba-tiba terbangun, menoleh untuk melihat topeng waktu di pulau itu, dan berkata dengan mulutnya. Xiaoyu tertawa, jika kamu cantik, kamu tampaknya berdetak cepat. Aku tidak memilikinya. Yulan Ruo menyangkal dengan keras kepala. Dia biasa mengalihkan topik pembicaraan dan menunjuk ke topeng waktu. Lihat topeng waktu itu, apakah kamu ingin mengangkatnya atau membiarkannya tetap utuh? Turunkan saja, Xiaoyu mengerang sedikit dan membuat keputusan. Topeng waktu sangat membantu mereka yang memiliki kebenaran waktu. Itu membantu Raja Iblis Loke, tetapi itu sama dengan Xiaoyu dan sepenuhnya memahami Xiaoyu. Aku percaya bahwa jika dia dan Iblis Loke bertemu lagi, itu pasti dia yang berada di atas angin. Pada saat ini, pemberontakan mungkin menjadi kunci untuk mengalahkan kemenangan dalam masa kritis. Xiaoyu menarik napas dalam-dalam, mengenang perasaan misteri waktu. Sekarang waktu masih misterius dan ajaib, itu berarti bahwa kekuatan pembunuhan tak terbatas telah mencapai tingkat lain,
dan bahkan ada perasaan samar di dua lainnya. Ada hubungan antara keterampilan bertarung teror yang kuat dan reinkarnasi, tetapi sayangnya dia tidak cukup dekat untuk gagal menggabungkan kedua keterampilan bertarung tersebut. Meski begitu, itu juga memungkinkannya untuk bergerak maju di jalan sesaatnya sendiri ambil langkah. Jika kamu cantik, pergi dan lihat apa yang begitu ajaib di makam iblis. Xiaoyu memimpin dalam bergegas ke topeng waktu bukanlah halangan. Menangkan koin Qi. Ada dua alasan untuk pengamatan Xiaoyu. Salah satunya adalah topeng waktu berada pada saat kritis. Jika Raja Iblis baru Loke dalam kesulitan, ia dapat menggunakannya untuk mengerahkan kekuatan yang sangat menakutkan. Yang kedua adalah menjaga pulau seperti biasa. Penampilannya tidak akan banyak berubah karena berlalunya waktu. Bahkan jika ada perubahan, itu akan menjadi lebih baik. Xiaoyu mendarat dengan kedua kakinya, dan sebuah kastil besar seperti labirin muncul di depan matanya. Dilihat dari ketinggian, kastil ini dipenjara oleh pasukan khusus, yang mirip dengan ibu kota yang kacau balau. Tidak mungkin bagi Anda untuk mengetahui jalan dari ketinggian dan mencapai ujungnya. Iblis benar-benar hantu yang langka dan langka, tetapi sayangnya dia telah melakukan kesalahan. Xiaoyu memandangi kastil yang aneh dan besar itu dan tidak dapat menahan diri untuk mengekspresikan emosinya. Yulan Ruo berkata, pemakaman iblis ini dibangun dengan misteri 9 monumen suci, yang menunjukkan bahwa ia memiliki penguasaan keterampilan aneh dan sihir selain kutukan dan seni bela diri. Prestasi dalam kutukan tidak diragukan lagi, benar-benar langka untuk melihatnya dari zaman kuno hingga sekarang. Ia masih dapat mencapai prestasi dalam waktu dan kebenaran. Ia dapat dianggap sebagai hantu. Generasi hantu, jika mereka bisa tenang, mungkin mereka tidak akan begitu berkurang. Xiaoyu menghela nafas, mengeluarkan sarung tangan keheningan, meletakkannya di tangannya, dan mengeluarkan pisau kriket Monfal dan membawanya di punggungnya. Di belakangnya, Lei Yuntianyi juga diam-diam memulai, siap untuk bersenjata lengkap. Tempat ini berbahaya, dan mungkin ada penyusup lain yang perlu berhati-hati. Jika Yulan merasa seperti hati, kalung yang tergantung di leher mekar dengan cemerlang, dan membentuk kembali pakaian pemadam kebakaran Phoenix. Pada saat ini, pakaian pemadam kebakaran Phoenix sangat berbeda dari baju zirah, dan terlihat seperti pakaian satin. Hanya saja ada pola Phoenix di jubah di bagian belakang dan pleket di dada. Tentu saja, Phoenix ini bukan Phoenix sungguhan, itu sedikit berbeda, atau khusus untuk membunuh Phoenix, menurut Yulan Ruosuo dengan kata lain. Jika Anda bertemu dengan Master Celebrity Phoenix, tidak peduli siapa itu, jas pemadam Phoenix sekarang memiliki kekuatan absolut dengan promosinya di alam iblis berdarah. Pedang Wu Liu Tongtian ada di tangan, dan temperamen Yulan Ruo kembali terungkap. Dua pria dan wanita melangkah ke dalam kastil. Pintu masuk ke kastil penuh dengan lorong-lorong, dan ada beberapa dinding yang menghalanginya. Bahkan hati Xiaoyu tidak bisa melihat melalui. Tentu saja, beberapa bangunan masih dapat dilihat di kejauhan, tetapi saya tidak tahu apakah bangunan-bangunan ini adalah tempat pembunuhan itu. Pergi ke sini. Xiaoyu dan Yulan Ruo secara bersamaan mengulurkan jari mereka ke saluran ketiga di sebelah kiri. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Pemahaman diam-diam ini telah menembus sumsum tulang, dan mereka memasuki lorong ketiga. Ada lebih dari 10 lorong di pintu masuk. Tidak seorang pun tahu bahwa orang yang datang ke sini sebelumnya adalah jalan yang harus ditempuh. Tampaknya tidak ada ujung jalan di depan. Tidak dapat melihat batasnya sekilas. Tulisan tangan hantu dan iblis itu benar-benar tidak sederhana. Tampaknya dia ada di sini setelah studi pasca sarjana. Xiaoyu tertawa dan meraih tangan kiri Yulan Ruo dengan punggung tangannya. Jika kamu cantik, ayo langsung pergi. Misteri luar angkasa, Yulan Ruo bertanya-tanya. Dia juga memiliki pemahaman tertentu tentang tegak lurus luar angkasa, tetapi dia jauh dari Xiaoyu. Xiaoyu mengangguk. Telapak tangan kedua pria itu terentang, tubuh Xiaoyu muncul sebagai cahaya bintang yang redup, menyelimuti keduanya, dan melangkah maju perlahan. Seperti dibaptis di air mata air yang dingin. Ada gelombang air yang bergelombang di keduanya. Mereka melangkah, dan segalanya berubah di depan mereka. Itu bukan lagi lorong yang tidak bisa melihat batasnya, tetapi sebuah rumah besar. Perkebunan itu hancur dan banyak tempat telah runtuh. Beberapa tanda di aula, seperti bekas pedang, menunjukkan bahwa beberapa orang telah datang ke sini untuk bertarung, dan area yang ditutupi rumput liar menunjukkan bahwa bertahun-tahun telah berlalu dan tidak ada seorang pun di sana.
Rumput liar yang tumbuh tinggi, beberapa setinggi 1 meter, 6 atau 7 meter. Sulit untuk bersembunyi di dalamnya. Satu-satunya pengecualian adalah paviliun baru di bagian belakang rumah besar, tempat gelombang energi mengalir darinya. Ini seharusnya menjadi suatu tempat di akhir era dunia yang muncul kembali, kata Xiao Yu. Yulan Ruo tertawa, coba saya lihat apa itu. Dia berbicara, sepasang mata yang indah mekar dengan cahaya terang, dan sentuhan emas secara bertahap muncul. Itu adalah mata arogan yang dimiliki Yulan Ruo sejak lahir, mampu melihat melalui semua delusi dan kembali ke kebenaran. Mata emas melihat segala sesuatu di sekitarnya. Untuk waktu yang lama, cahaya keemasan di mata Yulan Ruo menghilang, berkata, itu tidak ditiru di sini, itu benar, itu seharusnya iblis yang secara langsung membawa masuk ke tempat tertentu. Mengapa dia melakukan ini? Xiao Yu bertanya-tanya. Tidak jelas. Yulan Ruo menggelengkan kepalanya. Mereka lebih berhati-hati ketika mereka tidak dapat mengetahuinya. Xiao Yu meraih pegangan dengan tangan kanannya dan melangkah maju. Hati dan mataku sangat terbatas di rumah bangsawan ini. Jadilah cantik, berhati-hatilah. Xinyan tidak dapat memperpanjang jarak 5 meter di sini, yang tidak pernah dialami Xiao Yu. Justru karena ini, dan tempat ini dipindahkan langsung oleh iblis ke suatu tempat, dengan waktu untuk melindunginya. Dapat dikatakan bahwa ini adalah tempat nyata di akhir era kerajaan, lalu kuburan macam apa yang dimiliki iblis itu. Yah, sulit ditebak. Mereka dengan hati-hati melihat ke dalam rumput liar di sekitar dan berjalan menuju aula. Putus asa, satu kaki Xiao Yu berada di aula, dan sebelum kaki lainnya terangkat, dorongan membunuh yang kuat melonjak di sekitarnya, membuatnya terasa seperti jatuh ke dalam gua es, seolah-olah ada banyak master yang bersembunyi di dalamnya. Tubuh mereka segera menegang, mereka saling melirik dan mereka semua siap bertarung. Terlebih lagi, keadaan pikiran Xiao Yu semakin stabil, dan orang itu juga memasuki keadaan yang sangat tenang. Sebaliknya, dia tidak lagi gugup seperti sebelumnya, dan melangkah menuju aula. Meja dan kursi di sini telah ditutupi debu tebal. Ada sebuah gambar tepat di depannya. Xiao Yu menatap lukisan itu dengan dingin, dia merasa ada gelombang jiwa yang samar di dalamnya. Keluarlah, kata Xiao Yu dingin. Gambar itu tidak berubah sama sekali. Xiao Yu mengeluarkan dengungan dingin, dan roh cair itu tiba-tiba meledak keluar. Boom, permukaan gambar itu segera muncul gelombang air, dan lapisan kekuatan pelindung menghilang dengan tenang. Melihat gambar itu lagi, itu sangat segar. Itu benar-benar berbeda dari lingkungan di sini, terutama cerah. Di tengah gambar itu, ada seseorang. Xiao Yu hampir menatapnya dan memanggil nama Lok. Orang ini tidak berbeda dari Lok, tetapi itu jelas bukan Lok, karena meskipun orang ini hanya memiliki sangat sedikit jiwa garis depan yang tertinggal, jenis hegemon yang tetap tinggi sepanjang tahun dan memiliki segalanya dalam kepemilikannya sangat luar biasa dan membuat orang merasa surga dan bumi semuanya dalam genggamanku. Iblis, Xiao Yu berkata dengan ragu. Garis jiwa itu tersenyum sedikit dan tampak menutup mata terhadap Xiao Yu dan Yulan, tetapi hanya berkata, kalian bisa masuk ke sini, itu menunjukkan bahwa jiwaku memang benar-benar punah, maka semua yang ada di kuburan ini akan terbuka untuk dunia luar, tetapi aku ingin harta karun yang tak terhitung jumlahnya yang disimpan oleh Raja Iblis ini di sini bergantung pada keberuntungan dan kemampuan kalian. Mampu datang ke sini menunjukkan bahwa kalian telah mencapai prestasi tertentu dalam tegak lurus ruang angkasa. Lalu aku katakan kepadamu bahwa kalian merasa terhormat untuk melintasi tempat ini dan kembali akan ada sesuatu di rumah harta karun kalian yang akan membuat kalian gembira, tetapi hanya jika kalian mendapatkan hidup kalian. Petik 2. Mendengarkan dia berbicara, Xiao Yu dan Yulan Ruo saling berhadapan. Perasaan ini adalah garis jiwa yang ditetapkan oleh iblis, dan masih tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Dia mengira ketika orang lain datang ke sini, itu adalah tanda bahwa jiwanya yang tersisa telah sepenuhnya punah, tetapi dia tidak tahu bahwa dia telah berubah menjadi Raja Iblis terkunci yang baru. Disinilah aku menjadi terkenal selama Perang Dunia Pertama. Setelah 3 hari 3 malam dikejar dan dibunuh oleh organisasi Sky Slayer yang paling tangguh di zamanku, organisasi Sky Slayer goyah dan akhirnya benar-benar menghilang dalam derasnya sejarah, dan kamu beruntung berada di sini, jadi datanglah dan alami pertempuran kerasku saat itu. Iblis tertawa, jiwanya berangsur-angsur menghilang. Itu hanya jejak jiwa yang sangat lemah, yaitu, mampu mendukung kata-kata ini.
Jiwa itu menghilang, dan pembunuhan di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Mata Yulan Ruo berkedip dengan cahaya keemasan, dan dia menjalankan mata licik itu lagi untuk melihat apa yang terjadi di sini. Yah, sosok aneh melintas dari kehampaan. Mereka semua mengenakan setelan hitam, dan mereka membungkus seluruh tubuh mereka. Kecuali mata dan tangan, tidak ada tempat yang terbuka. Semua orang memegang pedang ramping di tangan mereka, dan pedang itu berwarna hitam. Ya, tidak ada cahaya yang terpantul keluar, sehingga sulit untuk menemukan mereka. Tunggu sebentar, Yulan Ruo menghentikan Xiao Yu dari menembak. Xiao Yu berkata, apa yang ditemukan? Ini adalah kekuatan mantra yang hampir seperti udara. Kata Yulan Ruo, apa? Xiao Yu tidak mengerti. Maksudku, ada kekuatan mantra di sini, dan mantra ini harus dibuat khusus untuk organisasi yang disebut pembunuh langit ini di akhir zaman alam, yang dapat menyembunyikan tubuh mereka agar tidak ditemukan oleh orang luar. Kehalusannya sendiri tidak berbeda dengan udara yang kita hirup, jadi bahkan ahli mantra utama pun sulit ditemukan. Yulan menjelaskan sedikit, kita harus berhati-hati, para pembunuh ini mungkin muncul di mana-mana. Petik 2, sangat sulit untuk memecahkan pembunuhan seperti itu. Jika Xiao Yu dan Yulan segera kembali ke belakang, mereka tidak perlu khawatir tentang kemungkinan serangan diam-diam di belakang satu sama lain. Beri aku 10 detik, aku ingin menghancurkannya. Kata Yulan Ruo, tidak masalah. Xiao Yu tersenyum sedikit. 10 detik, hanya berkedip. Namun di tempat pembunuh ini, itu lebih lama dan lebih sulit dari setahun.